Adik ipar, Adik ipar, jangan mati. kamu adalah laki-laki terakhir di keluarga kita. Adik ipar. Adik ipar. Adik ipar, Adik ipar. Hanya aku satu-satunya laki-laki yang tersisa. Bukankah aku sedang bernyanyi di KTV? Ini di mana? Nasib kita berapa orang ini sungguh menyedihkan. Semua laki-laki di rumah sudah mati. Hanya adik ipar yang tersisa di keluarga ini. Sebagai satu-satunya keturunan laki-laki. Sekarang dia juga mau mati kelaparan. bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Adik ipar, adik ipar. Adik ipar, Ini apa sih? Iya, benar. Hah? Masih ada yang bisa dimakan saja sudah bagus. Kamu hargailah. Adik ipar, adik ipar. Keluarga Zhang. Zhang Jing. Astaga. Aku ternyata pindah ke zaman kelaparan dan jadi seorang pemalas yang tidak berguna. adik ipar. Untung kamu tidak mati. Kalau kamu mati, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada kakakmu yang sudah meninggal. Empuk ya. Adik ipar, Adik ipar. Sekarang adalah zaman kelaparan kuno. Kelima kakak laki-laki di rumah semuanya mati kelaparan. Hanya tersisa 5 orang kakak ipar yang cantik jelita. Dan seorang keponakan perempuan yang masih kecil. Tekanannya besar sekali. Adik ipar. Ini adalah persediaan makanan terakhir kita. Untukmu. adik ipar, cepat makan. Kamu tadi sampai pingsan kelaparan. Orang aslinya benar-benar brengsek. Kakak-kakak ipar begitu baik padanya, dia malah tidak menghargai. Karena aku sudah pindah ke sini, aku akan merawat mereka dengan baik. Agar kakak-kakak ipar bisa hidup sejahtera. Roti ini kerasnya kayak batu. Aku makan semalaman. Gigiku hampir copot. Susah banget dikunyah. Kalian mau membunuhku dengan ini? Mau makan? Silahkan. Kalian sendiri yang makan. Bitter. Sekarang persediaan makanan langka. Kalau aku tidak berkata keras, kakak-kakak ipar pasti tidak mau makan. Harus cari cara untuk mendapatkan makanan lain. Adik ipar. Kakak ipar, kalau adik ipar tidak mau makan, ya sudah, kita bagi saja rotinya. Masa iya kita semua mati kelaparan? Iya, Ini. Ibu, aku lapar. Kakak ipar. Kita bagi saja rotinya. setelah makan, kita punya tenaga untuk bekerja. Agar bisa mencari makanan. Baiklah. Dapur ini lebih bersih dari muka. Sudah lama mencari. Hanya dapat setengah keranjang sayuran liar. Sayuran liar sedikit ini pasti tidak cukup untuk seluruh keluarga. Tapi sekarang tahun paceklik. Jangankan sayuran liar, kulit pohon pun sudah habis dikunyah. Mana mungkin ada makanan lagi. Ini. Cincin dimensi. Bagus. Nggak nyangka bisa nemu makanan secepat ini. Sekarang, kalian nggak bakal kelaparan lagi.
Selamat, Tuan telah mengaktifkan ruang khusus. Di dalamnya ada satu mata air ajaib, dan lahan subur seluas 3,3 hektar. Nggak cuma ada ruang khusus, tapi juga ada sistem. Sekarang nggak bakal kelaparan lagi. Aku coba cari tempat lain dulu. Coba lihat sistem ini. Bagus, apa nggak? Hehe. Dengan sistem dan ruang ini, membuat kakak-kakak kenyang itu gampang banget. Nah, Adik, kamu mau makan sayuran liar ini? Biar kakak cuci dan masak dulu baru dimakan. ini kan tahun paceklik, tapi tubuh kakak yang pertama udah bikin kaget. Nggak kebayang nanti kalau hidup udah membaik, kakak yang pertama bakal berkembang jadi apa. Kakak, kamu nggak usah repot-repot. Sayuran ini serahkan saja padaku. Aku punya cara sendiri. Sayuran liar ini semua untukmu. Apa kamu mau kasih ini semua ke He Cui Cui itu lagi? Hei Cui, tunangan dari jiwa asli ini. Ternyata jiwa asli ini bukan cuma pemalas, tapi juga orang jahat. Makanan di rumah dikasih semua ke Hei Cui, sampai bikin beberapa kakak laki-laki mati kelaparan. Ini hasil kakak dan adik ipar kelima gali seharian baru dapet. Di rumah cuma tinggal ini. Kakak, aku nggak bakal kasih sayuran liar ke Hei Cui. Aku udah mikir jelas. Mulai sekarang aku nggak bakal cari muka ke Hei Cui lagi. Sekarang aku cuma pengen bikin kalian hidup enak. Omong kosong. Dulu kamu juga bilang gitu, tapi ujung-ujungnya, kamu tetap kasih makanan rumah ke Hei Cui itu. Aku, Paman, Mio bisa nggak makan, tapi ibu dan bibi-bibi udah lama banget kelaparan. Bisa nggak jangan kasih barang kita ke orang lain? Miau miau. nggak bisa langsung berubah citraku di mata kakak-kakak. Kayaknya cuma bisa pakai jurus itu. Pergi semua, ini keluarga Zhang saya. Saya yang berkuasa di sini. Kalau berani menghalangi saya lagi, saya usir kalian semua dari rumah. Minggir! Kakak, ini bagaimana? Di rumah sudah tidak ada makanan sama sekali. Menurutku hari masih sore, adik kedua, adik keempat, kalian pergi cari sayuran liar dulu. Kalau dia kasih sayurannya ke Hei Cui, kita semua bakal kelaparan lagi. Mengerti? Kita sudah begitu baik padanya. Kenapa dia tidak tahu berterima kasih? Menurutku dia memang orang jahat. Bagaimana kalau kita tidak usah peduli dia lagi? Diam. Seberapa buruk pun adik ipar kita, dia tetap adik ipar kita harus merawatnya. Sudah. Xiao tahu. Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Zhang kita. Kita tahan sebentar lagi. Mungkin suatu hari nanti dia akan mengerti. Masih harus tahan? Sampai kapan kita harus menahan ini? Sampai kita semua mati kelaparan. Bahkan kalau sampai mati kelaparan, itu sudah takdir kita. Kalau saya dengar lagi kalian membicarakan keburukan adik ipar, jangan salahkan saya sebagai kakak ipar kalau mengusir kalian dari rumah. Maaf. Kakak, Adik ipar, apa kamu benar-benar bisa mengerti? Benar-benar bisa ditukar dengan barang. Baguslah, dengan ruang dan sistem ini, kakak ipar tidak akan kelaparan lagi. Aku harus cepat-cepat cari sayuran liar lagi, biar bisa tukar lebih banyak barang. Siapa itu? Berani berburu diam-diam di sini. Wah, aku kasih tahu. Ini wilayahku. Siapa suruh kamu berburu di sini? Dia itu Zhang Ansheng. Si bodoh ini, entah dapat keberuntungan dari mana, punya 5 kakak ipar yang cantik jelita, dapat keberuntungan tapi tidak tahu diri. Nanti kalau dia mati kelaparan, aku akan ambil kelima kakak iparnya itu, semuanya. Buka matamu lebar-lebar. Aku kesini, cari sayuran liar. Kamu yang cari sayuran liar? Siapa di desa yang tidak tahu? Kamu itu pemalas, cuma kerjaan mencuri-curi. Menurutku kamu cuma bawa-bawa alasan cari sayuran liar, untuk diam-diam berburu di sini kan? Zhang Ansheng. Ini gunung sepi. Bagi-bagi wilayah apa lagi? 5 kakakku sudah mati kelaparan. Sekarang tinggal aku sendiri. Sekarang kamu masih menghalangiku di sini. Jangan-jangan kamu mau memaksaku mati juga. Perkataan Zhang Jing ada benarnya. Ansheng, kamu tidak boleh memojokkan orang. Iya, setiap kali ikut dia ke gunung,
Selalu diambil sebagian besar hasil buruannya, bilangnya biaya perlindungan, keterlaluan. Diam semua, aku malas berdebat dengan kalian, orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini. Zhang Jing, kalau bukan karena aku buru-buru cari kelinci, lihat bagaimana aku menghajarmu. Siapa yang menghajar siapa, belum tentu. Benih-benih ini bisa ditanam di ruang itu. Disiram air mata air ajaib. Seharusnya, tak lama lagi, kita bisa makan sayur segar. Aku harus cepat-cepat pulang. Kakak ipar pasti sudah kelaparan. Kakak ipar, sayur liar di seberang gunung itu sudah habis dicari orang. Benar-benar tidak ketemu. Gak apa-apa, kalian istirahat dulu. Besok aku dan adik ketiga akan mencari ke tempat yang lebih jauh. Kakak kedua, kamu lihat adik ipar di gunung tadi? Sama sekali tidak lihat. Menurutku, dia pasti memberikan sayur liar itu ke He Sui Sui. HMPH. Zhang Jing, bukannya kamu bilang mau cari sayur liar di gunung? Mana sayur liarnya? Sayur liar memang tidak ada. Tapi ada ini. Wah, beras. Beras, akhirnya kita bisa makan nasi. Tak disangka, hanya 5 kilo beras putih. Bisa membuat kakak-kakak ipar senang seperti ini. Terlihat betapa susahnya kakak-kakak ipar sebelumnya. Adik ipar, kamu dapat beras ini dari mana? Ini kakak iparku. Ini kakak iparku. Adik, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Oh, ini yang disembunyikan oleh ayah dan ibu sebelumnya. Katanya untuk mahar He Cui Cui. Saya berpikir, sekarang kita hampir mati kelaparan. Masih bicara mahar atau bukan mahar? Cepat keluarkan dan makan. Nyawa lebih penting. Sudah saya bilang, pasti ayah dan ibu menyimpan cadangan. Cepat, cepat, cepat masak bubur. Makanan ini, benarkah disembunyikan oleh ayah dan ibu? Lalu saat 5 kakaknya mati kelaparan, kenapa dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia benar-benar berubah? Kalian makan saja, makan lebih banyak. Mari makan. Ada apa? Kalian mau ke sana untuk apa? Kenapa tidak makan di meja? Adik, kami adalah perempuan. Tidak boleh makan di meja? Budaya feudal membunuh orang. Para saudari, mulai hari ini, di keluarga kita tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Makan bersama, ada makanan, makan bersama. Ada kesulitan, tanggung bersama. Adik, kamu bicara apa? Ini aturan yang ditetapkan oleh leluhur, tak bisa diubah. Mengubah pola pikir mereka yang sudah tertanam ini. Benar-benar harus menggunakan karakter asli ini. Kamu tidak mendengar saya bicara? Ya, datang makan? Kakak-kakak ipar, intinya satu hal. Aku janji sama kalian. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan dan tersakiti lagi. Duduklah, ayo makan. Adik ipar, ini benar? Sekarang adik ipar yang jadi kepala keluarga, kita semua harus dengar kata-katanya. Ambil kursi, duduklah. Ayo. Oh ya, kakak-kakak ipar, besok kita semua pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar. Aku menemukan tempat yang bagus.
ada banyak sayuran liar di sana. Kamu serius, adik ipar? Tentu saja serius. Ngapain aku bohong? Paman, aku juga mau ikut. Baik, miau-miau, ikut bersama, ya. Mari kita berpisah dan bergerak. Kakak ipar satu grup dengan miau-miau. Kakak ipar kedua, satu grup dengan kakak ipar ketiga. Paman, aku mau petik sayuran liar yang paling besar. Miau-miau yang paling hebat. Anak baik, hati-hati ya. Jangan lari terlalu jauh. Akan berhati-hati. Wah, sayuran liarnya besar sekali. Aduh, tolong. Kok kedengarannya seperti suara kakak ipar ketiga? Kakak ipar ketiga, kamu di sana jangan bergerak. Tunggu aku. Kakak ipar ketiga, kenapa kamu? Digigit ular. Aduh. Kakak ipar ketiga, ini ular berbisa. Racunnya harus cepat dihisap keluar. Adik ipar, aku ini kakak iparmu. Begini tidak pantas. Di rumah tinggal aku satu-satunya laki-laki. Kata-kataku tidak didengar lagi. Lepaskan. Zhang Jing, apa yang kamu lakukan? Wanita ini ternyata kuat. Zhang Jing, dia adalah saudara perempuanmu. Kamu berani mengganggunya? Aku. Wu, kamu ngomong apa? Aku baru saja digigit ular berbisa. Adik laki-laki membantu mengeluarkan racunnya. Kamu benar-benar ingin menyelamatkan Lan Er, bukan ingin mengganggunya? Wu, kamu salah paham dengan adik laki-laki. Adik laki-laki ingin menyelamatkan aku. Aku tidak percaya dia begitu baik hati. Ibu, obat ini bisa membunuh bakteri dan menghilangkan racun. Semprot beberapa kali lagi. Haka. Ah, selamatkan aku. Sepertinya suara saudara perempuan. Adik laki-laki, cepat lihat. Kalau kamu. Aku baik-baik saja. Ada Wu di sini. Cepat pergi. Baik. Xiuniang, lihat, kelinci ini gemuk tidak? Kalau kamu ikut aku pulang, aku janji kamu akan makan daging setiap hari. Zhang Ansheng, kamu cepat minggir, kami mau pulang. Ibu, aku takut. Takut apa takut? Ikut Zhang Jing yang tampan itu. Pasti mati kelaparan. Zhang Jing, bagaimanapun, lebih baik daripada pria tampan seperti kamu. Cantik. Tidak mau minum anggur penghormatan? Mau minum anggur hukuman? Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan ganggu ibu aku. Miau-miau. Kamu berani menyentuh anakku? Aku pukul kamu, pukul kamu. Ibu, Zhang Ansheng, kamu mau apa? Lepaskan aku, lepaskan. Zhang Ansheng. Zhang Jing, kamu si tampan, berani memukul aku? Kakak ipar. Kamu baik-baik saja? Adik ipar. Aku baik-baik saja, kakak ipar juga baik-baik saja. Miau-miau. miau-miau tidak takut. Miau-miau akan melindungi ibu. Pintarnya miau-miau. Zhang Ansheng, berani-beraninya kamu mengganggu kakak iparku. Kamu cari mati, ya? Zhang Jing, kamu mau memberontak, berani memukulku? Kamu percaya tidak kalau aku laporkan ke pihak berwajib? Biarkan kamu mati kelaparan di penjara, nanti lihat siapa yang berani menghalangiku. Kamu yang jahat malah melapor duluan. Terus kenapa? Aku juga bisa tidak melapor. Asalkan kamu ikut aku. Kamu? Lapor? Berdasarkan apa kamu mau melapor? Aku memukulmu itu pembelaan diri yang wajar. Sedangkan kamu mengganggu perempuan. Kurasa kamulah yang pantas mendekam di penjara. Kamu nakut-nakuti siapa? Di sini cuma kita bertiga. Siapa yang bisa membuktikan aku mengganggunya? Kami semua bisa membuktikannya. Adik ipar, kamu silakan pergi melapor. Apa dia sedang membantu kakak membela diri? Aku sial saja. Asal kalian mengikutinya, pasti akan mati kelaparan. Nanti jangan minta-minta padaku untuk menampung kalian. Hempeh. Tunggu. Kamu boleh pergi. Kelincinya harus tinggal. Kenapa sih?
Ini hasil tangkapanku sendiri. Kita bisa tidak melaporkan ke polisi. Kelinci ini harus disita sebagai ganti rugi. Baiklah, kau tunggu saja, dasar anak kecil. Sekarang kita bisa makan daging. Adik ipar, kenapa kau tidak lapor polisi? Zhang Ansheng ini sudah berbuat jahat, harus dihukum. Kakak ipar kelima, memang, lapor polisi bisa menghukum Zhang Ansheng. Tapi, kalau dilaporkan, kakak ipar pertama bisa digunjingi orang. Tenang saja. Zhang Ansheng itu nanti masih ada kesempatan untuk kita habisi dia. Xiao Wu, adik ipar punya pertimbangannya sendiri. Kita ikuti saja dia. Kamu yakin bukan karena takut pada Zhang Ansheng? Kakak ipar kelima, tenang saja. Nanti masih banyak kesempatan untuk menghabisi dia. Ayo kita pulang dulu. Kakak ipar ketiga masih terluka. Lausan, kamu terluka? Sudah tidak apa-apa, kakak ipar pertama. Digigit ular, adik ipar sudah membantu mengisap racunnya keluar, lalu diberi obat herbal. Syukurlah, syukurlah. Tak disangka adik ipar tahu banyak hal. Kalau begitu, ayo kita pulang bersama. Ayo. Kakak ipar pertama, hari ini kita makan kelinci ini saja. Kalau disimpan lagi, nanti bisa busuk. Baik, terserah kamu. Setelah habis kali ini, entah kapan bisa makan daging lagi. Para kakak ipar, tenang saja. Aku akan berusaha agar kita setiap hari bisa makan daging. Oh ya, kakak ipar pertama. Hari ini kita jangan makan sayur liar. Aku punya sayuran segar. Kita masak bubur sayur. Sayuran ini dapat dari mana? Iya, betul. Sekarang tanahnya sangat kering. Mana mungkin ada sayuran? Kamu dapat sayuran ini dari mana? Jika memberitahu mereka, aku punya ruang sistem. Mereka mungkin akan ketakutan. Oh, hari ini siang hari, ketemu seorang pedagang keliling yang mau beli sayuran liar. Katanya bisa tukar sayuran liar dengan makanan. Di zaman sekarang, mana ada pedagang keliling seperti ini? Sayuran liar ini tidak berharga, makanan yang berharga. Mana ada orang yang tukar makanan dengan sayuran liar? Betul. Aku setiap hari di luar menggali sayuran liar. Kenapa tidak pernah ketemu pedagang keliling seperti ini? Ini memang agak sulit bagi saya. Ah, sudah. Mungkin adik kita beruntung, ada makanan sudah bagus, aku lihat hari sudah sore, mari kita masak. Lausan, kamu terluka. Istirahat baik-baik. Baik. Akhirnya aku bisa makan daging. Ibu benar, ada makanan sudah cukup. Aku harap, next time aku juga bisa ketemu pedagang keliling itu. Zhang Jia, kenapa keluar kamu ini ya? 5 saudara lelaki mati karena kerja keras dan lapar. Hanya kamu yang tersisa. Kalau tahu dari awal seperti ini, aku tidak akan menikahkan anak perempuan ke keluarga kamu. Lihat apa? Kamu yang kumaksud, di mana Lan Er? Aku harus bawa dia pergi. Kamu siapa? Zhang Jing, jangan pura-pura bodoh. Lan Er di mana? Aku mau bawa dia pulang. Bapak, jangan marah dulu. Tenang dulu. Pergi sana. Siapa bapakmu? Ayah. Kenapa ayah datang? Kamu tanya kenapa aku datang? Kalau aku tidak datang, kamu bisa mati kelaparan. Ayo, pulang sama aku. Aku tidak mau pulang. Aku baik-baik saja di sini. Iya, Paman Sun. Jangan buru-buru. Apa ada kesalahpahaman? Ya. Kesalahpahaman apa? Di desa sudah tersebar kabarnya. Kamu bawa 5 kakak ipar ke gunung cari sayuran liar. Kalau di rumah masih ada sisa makanan, mana mungkin kamu cari sayuran liar? Ayah, keadaannya tidak seperti itu. Apa maksudmu tidak seperti itu? Awalnya aku ingin menikahkanmu dengan keluarga Zhang. Keluarganya banyak, hidupnya pasti enak. Sekarang cuma dia yang memimpin keluarga, mana mungkin hidup enak. Ayo, pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Keluarga Zhang kasih kamu minuman apa? Sampai kamu setia mati di sini? Ayah Sun Lan Er ini juga karena sayang anaknya. Yang disalahin cuma reputasi burukku ini. Reputasiku terlalu jelek. Hah? Ulurkan tanganmu. Pukul aku saja. Tapi aku tidak akan pulang. Ayah, ini. Ayah dan ibumu sudah menduga kau tidak akan ikut pulang bersamaku. Jadi, kami menyiapkan sedikit bahan makanan untukmu. Kau adalah anakku. Mana mungkin ayah tega melihatmu mati kelaparan di sini? Simpan baik-baik bahan makanannya. Jangan sampai diambil orang lain. Ayah, bahan makanan ini tidak bisa kami terima. Benar, Paman Sun. Keluarga kami punya persediaan makanan. Kakak ipar tidak akan kelaparan. Tidak perlu dikasih. Lagi pula, sekarang ini, setiap keluarga sedang susah. Bahan makanan ini, silakan Bapak bawa kembali. Diam kau. Kalau memang punya makanan,
Kenapa kalian pergi mencari sayuran liar? Paman kecil. Kakek Sun, keluarga kami benar-benar punya makanan. Kami kemarin bahkan makan daging kelinci. Sungguh, tidak perlu memberi kami makanan. Benarkah? Zhang Jing, kau benar-benar tidak tahu malu? Kelinci itu kau yang tangkap, berani-beraninya membual di depan Paman Sun? Zhang Ansheng, untuk apa kau ke sini? Miau-miau, sayang. Pergi main ke dalam rumah, ya? Ibu, orang jahat datang, Bu. Hah, anak ini. Coba kau hina dia sekali lagi. Jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Memangnya kenapa? Sudah makan kelinci hasil tangkapanku? Lalu merasa dirimu mampu menafkahi keluarga? Mau berantem ya? Air keruh di keluarga Chang ini, lebih baik aku tidak ikut mengikuti. Nak, simpanlah persediaan makanan ini. Nanti ayah datang lagi menjengukmu. Kalau hidup di keluarga Zhang sudah tidak tertahankan lagi, pulang saja. Ayah pergi dulu. Ayah, Paman Sun, hati-hati di jalan. Hati-hati, Paman Sun. Wah, kakak ipar, jangan nangis dong. Wajah secantik ini, kalau nangis jadi tidak cantik. Zhang Ansheng, jauh-jauh dari kakak iparku. Kalau masih macam-macam dengannya lagi, jangan salahkan aku nanti. Kok anak ini kekuatan tangannya sebesar ini? Rasanya, setelah minum air dari mata air ajaib di ruang itu, tubuhku jadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Jing, aku ini kakak sepupumu. Kamu berani memperlakukan aku seperti ini? Kamu percaya tidak kalau aku? Zhang Ansheng, berani-beraninya kamu datang. Kalian jangan tidak tahu diri. Sudah makan kelinci milikku, masih berani melawan dengan pisau? Zhang Ansheng, kamu tidak diterima di sini. Pergi sana. Tidak diterima? Lihat, ini apa? Saudari, itu ayam hutan. Bagaimana, saudari? Kejadian hari itu tidak akan kubahas lagi. Hari ini kuberi kamu kesempatan lagi untuk memilih. Pikirkan baik-baik, kalau kamu ikut aku, makanan tidak akan jadi masalah lagi. Pergi. Chen Xiunyang, jangan kau menolak kebaikan, dan malah mencari masalah. Kuberitahu kamu, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu lebih memilih mati kelaparan, daripada jadi wanita aku, ya? Zhang Ansheng, saat kamu sedikit demi sedikit merebut tanah suamiku, aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Bahkan mati pun, aku tidak akan ikut kamu. Baik, kamu punya harga diri. Kalau kamu tidak mau ikut aku, banyak yang mau. Siapa di antara kalian yang mau ikut aku? Ayam hutan ini untuknya, dan beras serta tepung di rumah juga cukup. Kalian ini orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Kak Ansheng, aku mau. Kak Ansheng, aku mau. Aku mau ikut kamu. Wah, ternyata cuy-cuy ya. Kak Ansheng, Ini kan calon mantan tunangan itu. Hei cuy-cuy, maksudmu apa? Kamu kan calon tunangan adik iparmu? jangan asal bicara. Kamu dan Zhang Jing saja hampir mati kelaparan. Masih mikir mau nikah. Kalau aku menikah ke keluargamu, bukannya nambah satu mulut lagi yang harus diberi makan? Kalian menggali sayuran liar, cukup buat makan. Terus lagi, Zhang Jing itu pemalas. Kalau aku menikah ke sini, bukannya ikut-ikutan mati sama kalian. Aku nggak sebodoh itu. Hei cuy-cuy, kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan karena adik ipar, yang tiap hari ngasih kalian makan, kamu sudah mati kelaparan. Mana bisa seperti sekarang, kamu ini ingkar janji. Terus kenapa? Memang dia pernah bantu aku, tapi aku nggak mungkin demi balas budi, ngorbankan nyawa sendiri, kan? Lagi pula, cuaca sialan ini, entah sampai kapan kekeringannya. Di rumah Kak Ansheng, makan minum berlimpah. Ngapain aku harus mati kelaparan di tempatmu? Hei cuy-cuy, kamu. Kakak ipar. Kalian, teruslah hidup sama si pemalas ini. Kekeringan ini masih panjang. Entahlah, sampai kapan kalian bisa tahan. Hei cuy-cuy, orang ingkar janji sepertimu, aku sama sekali nggak suka. Kuharap kamu ingat, pilihanmu hari ini. Jangan sampai menyesal. Aku menyesal. Zhang Jing, ku beritahu kau, aku tidak akan menyesal. Justru kau, jangan tunggu sampai hampir mati kelaparan baru cari aku. Masih cuy-cuy yang paham? Ayo, pulang, abang masak ayam hutan untukmu. Zhang Ansheng bisa berburu, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, aku bisa di toko sistem menukar beberapa peralatan berburu. Tingkat keberhasilannya pasti lebih tinggi dari mereka. Adik ipar. Aku tahu, kau sudah banyak berkorban untuk Hei cuy-cuy. Tapi kalian berdua memang tidak cocok.
Kamu ini laki-laki sejati, harus bisa melepaskan. Adik ipar, jangan sedih. Orang seperti He Cui ini, sama sekali tidak layak kau korbankan diri, juga tidak layak kau sedihkan. Kau pantas dapat yang lebih baik. Kamu tidak akan memberikan lagi persediaan makanan di rumah kepada He Cui, kan? Ah, kakak-kakak ipar, kalian salah paham. Mana mungkin aku bersedih karena He Cui. Sekarang yang kupikirkan adalah bagaimana pergi ke gunung berburu. Makan sayur terus-terusan. Bagaimana kakak-kakak ipar bisa gemuk? Kau ini ngomong apa sih? Iya, adik ipar. Di zaman seperti sekarang ini, bisa makan sayur saja sudah sangat bersyukur. Berburu itu sangat berbahaya, keselamatanmu yang paling penting. Tenang saja, kakak-kakak ipar. Aku pasti akan membuat kalian bisa makan daging. Tapi, adik laki-laki, kamu belum pernah berburu sebelumnya, bisa nggak? Tenang saja kak, aku pernah beberapa kali ikut kakakku ke gunung. Jadi dapat sedikit ilmu. Lagi pula, semua ada pengalaman pertamanya kan? Aku dengar kata orang desa, di gunung ada babi hutan. Babi hutan bisa menyerang orang. Kamu harus hati-hati, ya. Baik kak, aku akan berhati-hati. Sudah, waktunya tidak sore lagi. Aku harus segera ke gunung. Mia, ambilkan keranjang, untuk paman. Pintar, tunggu aku pulang ya. Nanti kubawakan daging, mau? Aku pergi dulu kakak-kakak. Tunggu aku di rumah. Kakak ipar, apa kamu tidak merasa adik laki-laki kita seperti berubah, seperti jadi orang lain? Iya, sih. Sejak dia pingsan dan siuman waktu itu, dia seperti benar-benar jadi orang lain. Menurutmu, apa dia kesurupan? Cih. Kesurupan apa? Mungkin dia cuma sudah dewasa. Tiba-tiba jadi sadar? Dengan sifat malas-malasannya itu, siapa tahu bisa bertahan berapa lama. Semua sudah siap, tinggal buruannya. Beberapa ayam ini bisa dipelihara di dalam ruang. Nanti pasokan daging akan terus mengalir. Beberapa telur ini jadinya lauk tambahan untuk makan malam nanti. Aku akan periksa perangkap lagi. Wah, lihat siapa ini? Ini kan sepupuku. Kenapa? Mau cari sayuran liar? Kak Anseng, lihat. Dia bawa busur dan panah. Dia bawa busur dan panah juga. Mau berburu ya? Ayo, ambil keranjangnya buat aku. Lihat apa yang dia dapat. Kak Anseng, ada telur. Kembalikan. Cuma telur jelek aja disayang-sayang banget, Zhang Jing. Kamu memang tampan ya, cuma nemu beberapa telur jelek di gunung. Kalian juga kan nggak dapat apa-apa. Dengar ya, waktu aku berburu, kamu masih pakai celana bolong. Kalau gitu kita urus urusan masing-masing, jangan ganggu-ganggu. Kembalikan telurku, aku mau pergi. Boleh pergi, tapi telurnya tinggalkan. Gimana, nggak terima? Ambil sendiri dong. Mau berkelahi, ya? Dengar ya, wilayah ini adalah daerah kekuasaanku, telurmu aku sita. Anggap saja sebagai uang perlindungan. Dan mulai sekarang, semua buruan yang kau dapat di sini, setiap hasil buruan, harus dibagi setengah untukku. Kau bilang begitu sama saja memutus jalan hidup orang. Aku sudah kasih kamu jalan hidup, menyuruhmu menyerahkan kelima kakak iparmu, kau tidak setuju, malah para wanita itu membantumu melawanku. Maka aku akan putuskan jalan hidupmu. Kamu cari pukul, ya? Zhang Jing, kenapa? Aku sudah lama tidak suka padamu. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran yang berkesan. Serang. Pukuli sampai dia menyerah. Masih mau lanjut? Kamu lihat aku ngapain? Serang, kalahkan dia. Semua telur ini jadi milikmu. Ayo. Tidak bisa, Kak Ansheng. Aku tidak bisa mengalahkannya. Entah dari mana anak ini dapat tenaga sekuat itu. Tunggu dulu, tunggu, begini. Telurnya kamu ambil. Aku tidak mau berkelahi denganmu.
Biar tidak dibilang aku mengganggumu. Begini, kita bertaruh. Siapa yang kalah, harus memberikan jatah makan sebulan ke yang menang, setuju? Jatah makan sebulan, dapat untung gratis, kenapa tidak? Kamu mau taruhan apa? Mari kita taruhan siapa yang dapat hasil buruan lebih banyak hari ini. Aku merasa pasti ada masalah di sini. Tapi, persediaan makanan untuk 1 bulan. Itu memang bukan jumlah kecil. Dan aku masih ada kesempatan. Taruhan ini pasti bisa menang. Ditambah lagi, kalau aku bisa menang dalam berburu, reputasi aku di desa mungkin bisa lebih baik. Sudahlah, bahkan sarang naga atau kandang macan, aku juga mau mencoba. Mau taruhan atau tidak? Cepat. Oke, aku taruhan dengan kamu. Zhang Jing, dalam berburu, kamu masih terlalu muda. Kali ini, kamu pasti kalah. Babi hutan paling suka aroma daun ini. Zhang Jing, aku akan membuat kamu mati digigit babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu dulu. Siapa yang kalah atau menang belum pasti. Di gunung ada babi hutan yang makan manusia. Adik sepupu aku yang baik, kamu hati-hati ya. Apakah ini karena babi hutan menyeruduk? Kelinci ini cukup gemuk. Aku ingat aku di sekitar sini. Juga menaruh perangkap lainnya. Seharusnya masih ada hasil lainnya. Adik ipar tidak pulang semalaman. Kakak ipar pergi mencarinya, sampai sekarang belum kembali. Jangan-jangan benar-benar ada masalah? Tidak, aku harus pergi mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Hei, Kak Ansheng. Kemarin si anak itu masih melawan kita. Nah, barang-barang di halaman ini hari ini, apakah semuanya jadi milik kita? Kalian nanti harus menyisir tempat ini dengan teliti. Zhang Jing ini bicaranya sangat berani, pasti dia menyimpan banyak barang. Hei, cepat pergi. Cepat pergi. Kalian tidak boleh bertindak semaunya. Kalian ini perampok. Zhang Ansheng ini bagaimana sih? Terang-terangan mulai merampas. Bagaimana kalau kita bantu saja? Di dalam rumah cuma ada Sun Laner sendiri. Kasihan sekali dilihatnya. Aduh, kamu ini. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Zhang Jing ini pemalas. Hidupnya cuma mengandalkan beberapa kakak iparnya. Kalau menurutku sih, dia dan Zhang Ansheng soal urusan makanan ini sudah lama berembuk. Kamu juga benar. Konon katanya Zhang Jing ini tidak pernah peduli pada beberapa kakak iparnya. Tanah keluarga sudah diberikan ke Zhang Ansheng. Bisa jadi, dia ingin menukar harta terakhirnya dengan makanan. Kalian semua berhenti. 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 Akhirnya ibu datang juga. Xiu Niang, kamu datang tepat waktu, cepat berkemas, dan ikut aku pulang. Zhang Ansheng, brengsek kau. Dulu kau merampas tanah kami, sekarang berani-beraninya merampas orang? Xiao Tao, aku suka sifat keras kepalamu, tapi omonganmu keterlaluan. Mana ada merampas? Itu Zhang Jing sendiri yang menyerahkannya padaku. Lagi pula, jangan lihat Zhang Jing sekarang seperti manusia. Nanti demi sesuap nasi, dia bisa saja menyerahkan kalian semua padaku satu persatu. Betul, kalian cepat berkemas. Ikut Kak Ansheng, supaya nanti tidak repot pindah-pindah. Zhang Ansheng, kau binatang, menganiaya kakak ipar sendiri, bahkan jika kami mati sekalipun, kami tidak akan ikut kau. Tunggu adik ipar kami pulang, dia tidak akan membiarkanmu. Jujur saja, Xiu Niang, Zhang Jing tidak akan kembali. Lupakan saja dia. Apa maksudmu? Ini baju adik ipar. Zhang Jing yang selalu kamu rindukan sudah mati. Kalau mau menyalahkan, salahkan Zhang Jing, orang ini melawan kami, terima nasib seperti ini, itu akibatnya sendiri. Diamlah kalian, Zhang Jing pasti akan kembali. Zhang Jing pasti akan kembali. Zhang Jing, kamu benar-benar akan kembali? Sun Lan Er, jangan membohongi diri sendiri, aku beritahu kamu, kami di gunung kemarin, tapi melihat babi hutan yang lapar makan apa saja. Benar juga. Sekarang babi hutan sudah lapar sampai gila, kalau sudah gila, 3 orang, bisa saja tidak bisa mengatasinya. Kamu pikir Zhang Jing yang penakut ini bisa mengatasi babi hutan? Tentu saja tidak bisa. Tidak. Bagaimana, Zhang Jing?
Tidak mungkin benar-benar dimakan babi hutan. Makanya Zhang Jing tidak pulang semalaman. Sepertinya memang ketemu babi hutan. Aduh, aku dengar babi hutan ini berkelompok, satu saja sulit ditangani, apalagi sekelompok ini, aku bilang Zhang Jing ini, sepertinya tidak bisa hidup lagi. Kalau begitu keluarga Zhang tua ini benar-benar tidak ada orang lagi, meninggalkan beberapa janda ini di zaman sekarang ini. Tanpa sandaran bagaimana hidup? Xiu Niang dan Zhang Jing sudah mati, kamu beberapa orang menjaga sedikit harta keluarga Zhang? Apa gunanya? Lebih baik cepat-cepat membereskan barang, ikut aku pulang, kamu bilang benar atau tidak? Benar. Zhang Jing sebelumnya bilang menyuruh kalian datang ke rumahku buat jadi pembantuku, sekarang Zhang Jing sudah mati kalian nggak punya sandaran lagi, aku lihat kalian cantik-cantik jadi pembantu, sayang banget sih. Mending, ikut aku pulang jadi selir. Layani aku dengan baik, aku jamin hidup kalian mewah. Dengar ya, bahkan kalau kami mati kelaparan, Nggak akan ikut kamu. jangan mimpi. Jangan mendekat. Kakak ipar benar. Kalau kamu berani mendekat, aku bakal lawan kalian. Xiao Tao. Kalian para wanita ini jangan nggak tahu diri. Dengar ya, kalian kan sudah menikah ke keluarga Zhang, sudah jadi orang Zhang semua, sekarang Zhang Jing sama 5 kakaknya sudah mati semua, aku sebagai sepupu ini, menerima kalian itu, wajar saja. Ikat mereka semua. Jangan mendekat. Apa-apaan? Jangan sentuh aku. Kalau enggak, jangan mendekat. Yang ini serahkan padaku. Biar aku nikmati dulu. Zhang Jing. Tolong. Berhenti. Berhenti! Siapa yang berani sentuh kakak iparku? Panah berikutnya akan menembus keningmu. Adik, kamu baik-baik saja? Syukurlah. Dia benar-benar kembali. Ibu, suruh aku tunggu paman di pintu desa. Lihat, aku benar-benar menemukannya. Miau-miau, yang paling hebat. Adik. Zhang Jing, kamu tidak mati diterkam babi hutan? Apa yang terjadi? Tadi Zhang Anseng dan kawan-kawannya bilang Zhang Jing sudah mati. Ini kan tidak apa-apa. Bukan cuma tidak apa-apa, lihat itu babi hutan dibawa pulang juga. Babi hutan ini cuma nurut sama dia. Aku dengar-dengar babi hutan di gunung itu sangat ganas. Wah, Bang, Zhang Jing ini kelihatannya jadi lebih hebat. Wah, Zhang Jing memang punya kemampuan. Tahu kan babi hutan ini beberapa orang saja tidak bisa menangkapnya. Bahkan ada yang terluka. Dia sendirian. Bisa menangkap babi hutan itu. Itu pun masih hidup. Hidup mereka malah jadi lebih baik. Daging babi hutan ini bisa dimakan cukup lama. Kakak ipar, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja? Kakak ipar, tenang. Orang-orang yang mengganggu kalian tidak akan kubiarkan satupun. Wah, bos, si Zhang Jing ini, kayaknya kelihatannya beda banget sama yang dulu. Masih bisa menang nggak, ya? Iya, bos, mending kita minta maaf aja. Ayo pergi, luka yang dia kasih waktu itu. Sampai sekarang masih sakit, kalau enggak, kita pasti bakal rugi besar. Mau pergi kemana? Kita berapa orang ini? Masa takut sama dia sendirian? Kalian berempat, sebaiknya berlutut dan minta maaf sama kakak iparku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Dan kau, Zhang Ansheng, jatah makan untuk 1 bulan. Harus kau antar ke rumahku besok. Kau bilang ini hasil buruanmu? Memang hasil buruanmu? Menurutku, cuma dapat sisaan dari pemburu tua. Cuma mau nipu jatah makanku, kau ini penipu licik. Licik, wah, ternyata cuma dapat sisaan, aku juga heran, si Zhang Jing ini, kok tiba-tiba jadi jagoan. Ternyata cuma modal sisaan, Zhang Jing, jangan pura-pura. Kemampuanmu seberapa? Kami semua tahu, dengar baik-baik. Mau menipu jatah makan dariku, mimpi. Zhang Ansheng, kalian ini memang masih belum kapok. Sudah dihajar sekali di gunung, kok masih belum jera. Kalian berempat bahkan nggak ada apa-apanya dibanding dia. Zhang Jing, apa maksudmu? Dapat babi hutan dikit, udah merasa jagoan. Mau ambil jatah makan dariku? Jangan harap. Jadi, kau mau ingkar janji? Zhang Jing ya, lebih baik jangan melawan Zhang Ansheng dan kawan-kawannya. Dia punya hubungan dengan preman dari desa sebelah. Kamu tidak akan bisa menang melawan mereka. Iya, Zhang Jing. Nanti kamu tidak hanya tidak bisa melindungi 5 kakak iparmu itu, bisa-bisa nyawamu sendiri ikut terancam. Zhang Jing, aku sarankan kamu segera berlutut dengan baik dan minta maaf padaku. Lalu serahkan juga 5 kakak iparmu itu kepadaku dengan kedua tanganmu, baru aku akan mengampuni nyawamu. Adik ipar, kami sudah merepotkanmu. Aku akan segera minta maaf. Ah kakak, aku sudah berjanji pada kalian, pasti akan membuat kalian hidup sejahtera. Tidak akan membiarkan kalian tersakiti lagi. Sengaja melawanku, ya? Kawan-kawan, serang. Aku beritahu kamu, hari ini,
kamu harus menyerahkan semua persediaan makanan di rumah semuanya, dan babi hutan ini juga. Kalau tidak, tunggu saja. Zhang Ansheng mau babi hutan. Boleh saja, tapi lihat saja, apakah kamu punya kemampuan untuk mengambilnya sendiri? Zhang Jing, apa yang kau mau lakukan? Mau babi hutan, ya? Ambil sendiri. Kakak, jangan-jangan Zhang Jing beneran mau panah kita? Dia cuma pengecut kecil. Masa kita berapa orang kalah sama dia? Serang. Zhang Ansheng, mau lari kemana? Zhang Jing, aku minta maaf. Mati kau. Astaga, adik ipar, sejak kapan diam-diam belajar memanah, tidak pernah meleset. Luar biasa sekali. Pantasan adik ipar bisa dapat babi hutan sebesar ini. Paman kecil hebat sekali. Zhang Ansheng, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Berkat kamu, yang mengoleskan ramuan untuk menarik babi hutan ke tubuhku, bermaksud mengundang babi hutan untuk melukaiku. Mana mungkin aku bisa memburu babi hutan? Zhang Ansheng, niatmu benar-benar jahat. Kamu ini sepupu sendiri, tidak membantu adikmu saja sudah keterlaluan, masih menjebak adikmu sendiri. Penjahat licik. Omong kosong. Kalau aku mau celakakan kamu, masih mungkin kamu berdiri baik-baik di sini? Kalau kamu berani lagi, aku akan lapor ke pengadilan atas fitnahanmu. Omong kosong atau bukan, kamu sendiri yang tahu. Tapi hari ini, soal kamu mengganggu istri-istriku ini, kalian semua harus membayarnya. Paman, Zhang Ansheng ini ada hubungannya dengan preman dari desa sebelah. Kalau kita langsung bentrok dengannya, akhirnya kita sama-sama rugi. Menurutku, masalah ini sebaiknya kita pikirkan matang-matang. Iya, Paman. Pada dasarnya, kita ini tak mungkin menang melawan yang lebih kuat. Baik. Aku dengar kata-kata kakak ipar. Masalah ini, kita tak usah terburu-buru. Kita pikirkan matang-matang. Aku pasti akan menghajar si bocah ini. Zhang Ansheng, hari ini, melihat kakak iparku, aku akan memberimu kesempatan. Tapi taruhan antara kita berdua harus kau tepati. Kalau tidak kau tepati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Lihat siapa yang lebih kuat. Boleh? Besok akan kuantar. Paman kecil, hebat sekali. Sudah lama aku tidak makan daging sebanyak ini. Adik ipar, kapan kamu diam-diam belajar memanah? Kamu benar-benar hebat. Aku sudah bilang, pasti akan melindungi kalian, membuat kalian hidup enak. Aku janji, pasti kulakukan. Adik, sekarang kamu beda banget sama dulu, bisa berburu, terus tadi juga kamu yang maju melindungi kami. Tadi Zhang Ansheng aja agak takut sama kamu. Aku harap kamu selalu kayak gini. Kakak ipar, dulu aku belum paham. Sekarang di rumah nggak ada laki-laki. Aku harus tanggung jawab. Merawat kalian baik-baik. Adik, kamu bisa mikir kayak gitu. Bagus banget. Sekarang kami kakak ipar bisa berharap sama kamu. Ada harapan lagi. Kakak ipar, kalau nggak ada kalian rumah ini udah bubar. Sekarang aku cuma mau balas budi kalian. Kalian tenang aja. Aku pasti nggak akan biarin kalian hidup seberat dulu lagi. Aku mau kalian makan daging tiap hari. Hore, tiap hari makan daging? Bisa aja ngomongnya baru ketemu He Cui. Langsung berubah lagi. Daging rebus siapa nih? Wangi banget. Daging ini wangi. Baunya seperti berasal dari keluarga Zhang. Baunya seperti berasal dari keluarga Chang. Miau miau. Miau miau. Kalau kamu bilang apa yang kamu makan lately, aku akan kasih ini. Kalau kamu bilang apa yang kamu makan lately, aku akan kasih ini. Aku tidak mau. Mama bilang jangan makan sembarangan dari orang luar. Mama bilang jangan makan sembarangan dari orang luar. Lagian kamu jahat, suka bully uncle kecil. Aku benar-benar tidak mau. Kamu mati aja. Aku baik hati kasih makan. Kamu bilang begitu. Kamu pantas. Mati bersama uncle pemalas itu. Mati bersama uncle pemalas itu. Jangan bilang begitu tentang uncle kecil. Jangan bilang begitu tentang uncle kecil. Uncle bukan pemalas. Uncle sudah keluar hunting sebelum matahari terbit. Uncle sudah keluar hunting sebelum matahari terbit. Tidak akan biarkan kita mati kelaparan. Tidak akan biarkan kita mati kelaparan. Tidak akan biarkan kita mati kelaparan. Hunting?
Badannya kurus seperti monyet. Bisa tangkap apa? Aku rasa dia hanya keluar jalan-jalan. Bohong, kamu saja yang bodoh. Aku kasih tahu. Kalau kamu sudah dewasa, hati-hati dengan uncle kecil kamu. Dia akan jual kamu jadi babu. Nanti kamu akan menderita. Kamu bohong, kamu orang jahat. Aku akan kasih tahu uncle kecil, kamu bully aku. Hei, Cui, kamu ngapain? Miau. Katakan pada paman, ada apa? Paman, dia bilang kamu pemalas. Dia juga bilang kalau aku sudah besar nanti kamu akan menjualku, dijual jadi pembantu. Miau, jangan takut, paman tidak akan menjualmu. Nanti, beberapa waktu lagi, paman akan membangunkanmu rumah baru. Akan kujadikan kamu nona besar keluarga Zhang. Bagaimana? Zhang Jing, kamu berani ngomong begitu? Membohongi anak kecil? Tidak tahu malu. Lihatlah, pagar rumahmu saja hampir roboh. Makan saja susah. Masih berani membual di sini. Untung saja dulu aku tidak menikahimu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati kelaparan di gubuk reot ini. Hei Cui, aku malas berdebat denganmu sekarang. Pergi sana. Zhang Jing, kamu benar-benar berubah. Berani bicara seperti itu padaku? Adik ipar, ada apa yang terjadi? Ada masalah apa? Ada apa? Hei Cui, kamu mau apa di sini? Sudah kuduga. Begitu melihat He Cui, dia langsung berubah. Kau pikir aku mau datang? Aku cuma lewat sini. Lihat si anak kecil ini kelaparan. Baik hati memberinya roti kukus. Dia malah tidak tahu terima kasih, nggak mau. Keluarga kalian ini, memang nasibnya pengemis kelaparan. Kamu ngomong apa? Hei Cui, jaga mulutmu. Adik ipar kami itu laki-laki yang punya kemampuan. Tidak akan membiarkan kami mati kelaparan. Punya kemampuan? Jangan membual di sini. Kalau memang punya kemampuan, tunjukkanlah barang bagus biar aku lihat. Adik ipar, kakak ketiga, keempat, kelima. Sup tulang babi sudah matang. Sangat segar. Kok bisa begini? Nggak mungkin deh. Aku cuma pergi ke kota beberapa hari. Begitu pulang, seisi rumah Zhang sudah berubah total. Nona He, udah lama berdiri di sini ya. Jangan-jangan kamu juga ngidam sup tulang babi ini? Sayangnya, adik ipar kami bilang, sup tulang babi ini khusus buat nutrisi miao. Soalnya kan masih anak-anak. Masa pertumbuhannya nggak boleh terganggu. Aku ikut Zhang Ansheng itu, sekalipun nggak pernah makan daging. Zhang Jing dulu nurutin semua omonganku. Kayaknya kalau aku mau makan daging, dia juga nggak akan nolak. Zhang Jing sekarang memang hebat ya. Kan aku udah bilang, Zhang Jing, nggak mungkin selamanya malas-malasan gitu, pasti ada hari di mana kita bisa sukses. Zhang Jing, tolonglah pertimbangkan hubungan kita dulu. Kasih aku coba sesuap, dong. Bukannya kamu yang bilang keluarga kita ini isinya orang kelaparan? Kenapa sekarang malah cari muka? Kakak ipar pertama, setidaknya aku ini tunangan Zhang Jing. Loh, masa ia tega lihat aku kelaparan? Hei Cui, jangan lupa, kamu sendiri yang bilang nggak mau nikah sama aku. Sekarang lihat keluarga kami hidup enak, baru ingat kalau kamu tunanganku. Sekarang aku cuma kasih kamu satu kata, pergi. Apa telingaku salah dengar ya? Dia suruh He Cui pergi. Kata adik ipar benar, barang-barang adik ipar kita hanya untuk keluarga sendiri. Nona He, kalau kekurangan makanan, bisa pergi ke rumah Zhang Anseng. Jangan tidak tahu diri. Kamu memaki-maki di rumah kami? Kamu masih datang ke rumah kami minta makanan? Kalian hanya menantu keluarga Zhang, bukan ibunya. Zhang Jing saja tidak bicara, mana bisa kalian? Kalian pamer di sini. Zhang Jing, aku tahu di hatimu masih ada aku sangat lapar, sudah lama tidak makan daging. Zhang Jing, kalau kau memberiku sesuap, aku janji, nanti hidup denganmu dengan tenang. Zhang Jing dulu menurutiku. Aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolakku. Hei Cui, dengarkan baik-baik perkataan kakak-kakak iparku. Itulah yang kupikirkan. Antara kita berdua, sudah tidak ada hubungan lagi. Beras yang dulu kuberikan padamu. Anggap saja memberi makan anjing. Cepat pergi. Keluarga Zhang tidak menyambutmu. Mungkinkah dia benar-benar berubah? Zhang Jing, Hari-hari ke depan masih panjang, kita lihat nanti. Nona He, hati-hati di jalan. Tidak usah antar. Kakak ipar kelima, kamu. Mengingat, kamu tidak mengecewakan kakak ipar. Atas tidak mengecewakannya, malam ini aku akan melayanimu.
Melayani. Melayani apa? Kak bilang melayaniku, maksudnya mencuci kakiku ya? Kamu dasar anak nakal. Ngapain kamu mikir yang enggak-enggak? Enggak mikirin apa-apa. Miau-miau sudah tidur. Adik, kita cuma mengandalkan berburu, itu juga bukan solusi yang baik. Tanaman di desa kita sudah mati semua karena kekeringan. Di desa sudah ada beberapa orang yang meninggal. Iya. Katanya di desa ada lagi yang mati kelaparan. Persediaan makanan kita masih cukup. Tapi lama-lama juga akan habis. Nanti bagaimana? Di gudang, persediaan makanan, sayuran, dan ayam hutan sebenarnya masih banyak. Tapi cuaca sekering ini, kalau barang-barang ini sering muncul, pasti akan mencurigakan. Aku ada ide. Aku bisa beli bibit kacang tanah yang tahan kekeringan di toko untuk ditanam. Dengan begitu, kita punya makanan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Tenang, Kak, jangan khawatir. Masalah makanan, biar aku yang atur. Ini namanya apa? Kacang tanah. Betul, kacang tanah. Aku tidak sengaja menemukannya di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Kalau kita tidak menanam gandum, tapi ganti dengan kacang tanah, kita akan cepat panen. Nggak menanam gandum? Bisa nggak sih? Kakak, bisa atau enggak, kita coba saja. Daripada enggak sama sekali. Lagi pula, menanam gandum juga enggak bakal hidup. Mending, coba tanam ini. Adik benar. Bagaimana kalau kita coba dulu? Aku percaya kemampuan adik. Baiklah. Kalau begitu, besok kita tanam kacang tanah bersama-sama. Ibu Siu, kalian ini mau kemana? Kami mau nanam kacang tanah. Kacang tanah. Kacang tanah itu apa? Sekarang tanahnya kering banget, nggak ada yang tumbuh. Kacang tanah ini bisa hidup? Tentu saja bisa. Kacang tanah ini tahan banget sama kekeringan. Hasil panennya lebih tinggi dari gandum. Kalau kalian mau nanam, bisa ambil bibitnya buat dicoba. Zhang Jing, jangan bikin orang pada bingung di sini. Turun-temurun nanam gandum, nggak pernah dengar? Ada yang kenyang makan kacang tanah, jangan bawa orang-orang ke jalan buntu. Kacang tanah ini, akar-akarnya kuat, sangat tahan kekeringan. Omong doang, gampang. Semuanya jangan dengarin dia, terus nanam gandum. Siapa tahu masih bisa nunggu hujan. Pasti Tuhan nggak akan mendorong orang ke jalan buntu. Ansheng benar. Kalau kacang tanah ini gagal tumbuh, gimana nasib keluarga kami? Iya juga. Risikonya terlalu besar. Nggak apa-apa. Kalau nanti mau nanam, bisa ambil bibitnya dari aku. Dulu selalu minjem beras dari kalian. Kali ini, aku juga mau balas budi. Zhang Jing, aku percaya kamu. Soalnya keluarga kamu sekarang hidupnya makin makmur. Paling-paling cuma coba-coba. Si Mbah ini tulang-tulang tua masih sanggup nanggung risikonya. Aku juga mau coba. Jangan ikut-ikutan sembarangan. Jangan nanti minta-minta ke aku kalau kelaparan. Kak Ansheng, aku lapar. Lapar apaan? Gua aja belum makan. Cuma tahu makan, cuma bisa bikin rugi. Kak Ansheng, ada apa? Itu Zhang Jing. Kacang tanah yang ditanam Zhang Jing panennya sukses, numpuk penuh sehalaman rumah. Apa? Ini, Bagaimana mungkin? Zhang Jing, maaf, kami salah. Seharusnya tidak percaya. Kata-kata, Zhang Ansheng, tolong beri kami benih. Paman, cepat bangun. Bibi, cepat bangun. Cepat bangun. Aku tahu kalian juga difitnah. Benih-benih ini, ambil dan tanamlah. Zhang Ansheng, kau adalah bencana kalau bukan karena kau, kami juga tidak akan kelaparan. Sebelumnya, kau menyuruh kami menyerahkan daging dan makanan, terjadi kelaparan, juga tidak kelihatan kau peduli pada kami. Benar. Dialah orangnya, membuat kami hampir mati kelaparan. Memang, jangan harap kami percaya padamu lagi. Kalian para pengkhianat. Kau bilang siapa pengkhianat? Sebelumnya berburu? Setiap rumah tangga semuanya memberimu hasil buruan. Menurutku kau adalah perampok. Perampok, bencana. Memang bencana. Adik, sekarang kau benar-benar sudah dewasa. Dulu kami yang melindungimu, sekarang kau yang melindungi kami. Bahkan melindungi seluruh warga desa. Benar sekali nanti, lihat siapa yang berani berkata satu kata buruk tentang adik kami. Aku yang pertama tidak setuju. Adik, nanti,
Apapun yang terjadi, kami akan menemanimu. Zhang Jing si sampah ini, dia hanya beruntung saja. Sekarang seluruh warga desa terpengaruh olehnya, melawanku. Bagus? Kakak Ansheng, bagaimana kalau kita juga pergi, minta sedikit benih kacang dari Zhang Jing? Minta apa lagi? Semua salahmu, wanita pemboros seharian di rumah tidak melakukan pekerjaan apapun. Bahkan makan habis jatah makanku. Itu karena kau tidak punya kemampuan. Di rumah tidak ada makanan lagi, hanya tahu menyalahkanku, kalau tahu dari dulu. Aku akan menikah dengan Zhang Jing. Kau? Katakan padamu, Zhang Jing si sampah ini tidak pantas dibandingkan dengan aku. Karena dia sudah memaksaku ke ujung tanduk, kali ini aku akan menghajarnya habis-habisan. Aku akan membuat keluarganya hancur dan mati. Kamu bilang, keluarga Zhang Jing punya daging dan makanan? Ya, kakak. Dan kelima kakak ipar perempuan Zhang Jing itu, semuanya cantik seperti bunga. Kalau kita bisa membunuhnya, maka makanan dan wanita cantik itu semua akan menjadi milik kita, kan? Di tahun kelaparan ini, dengan makanan dan wanita cantik, apa bedanya dengan kaisar? Bocah, ada hal baik seperti ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sengaja menunggu Zhang Jing panen makanan, khusus datang untuk memberitahumu. Baik. Kalau ini berhasil, tidak akan ketinggalan bagianmu. Kakak, Zhang Jing, kau pasti mati. Zhang Ansheng. Kenapa mereka bersama orang dari desa sebelah, yaitu Bao Lian Liu? Bao Lian Liu ini adalah preman terkenal di 10 desa, sering merampas makanan warga. Mungkinkah? Zhang Ansheng bersekongkol dengannya untuk merampas makanan. Haka, aku harus mencari cara mencegahnya. Merampas makanan? Kamu bilang Bao Lian Liu ingin merampas makanan di desa kita? Benar, kepala desa. Kita cari cara. Menurutku, desa ini seharusnya membentuk tim patroli untuk memantau gerak-gerik Bao Lian Liu. Masuk akal? Baik, lakukan seperti yang kau katakan. Kepala desa, aku tidak setuju. Sekarang semua orang tidak punya makanan. Mana ada tenaga untuk patroli? Bao Lian Liu ini adalah preman. Sudah merampas makanan dari beberapa desa. Kalau kita tidak bersiap-siap, makanan yang tersisa mungkin akan habis. Atau kau bersekongkol dengan Bao Lian Liu untuk merampas makanan semua orang? Kepala desa ada di sini, jangan fitnah aku. Baik. Jangan bertengkar. Mulai hari ini, desa kita secara resmi membentuk tim patroli. Dengan Zhang Jing sebagai ketua tim, bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian berdua bertanggung jawab atas setiap sudut desa. Timur, barat, selatan, utara. Sisanya bertanggung jawab atas keamanan di jalan utama. Setelah memeriksa, kembali dan laporkan. Berangkat patroli. Ya? Kak Liu itu dia si anak itu. Aku melihat langsung persediaan makanan di rumahnya, banyak sampai tidak habis dimakan. Asal kita singkirkan dia, semua akan jadi milik kita. Baik, harta sebanyak ini, berani juga keluar sendirian untuk jalan-jalan, bukankah itu seperti memberikan uang kepada kita? Ayo kita pergi. Waktunya hampir tiba, tim patroli seharusnya berkumpul. Bocah nakal, jadi kamu yang bernama Zhang Jing. Liu muka bekas, bukankah kamu dari desa sebelah? Cari aku, untuk apa? Bocah nakal, kamu pernah dengar nama besarku. Kalau tahu diri, serahkan persediaan makananmu. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Jika kamu tidak memberikannya, jika tidak, hari ini aku akan membunuhmu, lalu mengambil persediaan makananmu. Bukankah itu Liu muka bekas? Ini datang untuk cari masalah saudara-saudara. Ada pekerjaan, ayo. Liu muka bekas. Di depan tim patroli kami, berani-beraninya di desa kami, mau dipukul ya, pukul dia, ya. Aduh. Bikin onar di desa kami. Jangan dipukul lagi, jangan pukul, aku tahu salah. Sudah. Kasih pelajaran aja cukup, Liu wajah bekas luka. Kalau berani lagi bikin onar di desa kami, aku lihat sekali, pukul sekali, jangan terulang lagi. Pergi sana. Kak Liu, kamu baik-baik saja? Menurutmu aku kelihatan baik-baik saja? Zhang Ansheng, desa kalian bikin tim patroli, nggak kasih tahu aku duluan, bikin aku malah dipukuli. Aduh, sakit sekali.
Kak Liu, aku nggak sengaja. Pergi sana, bocah. Berani main-main sama aku? Hari ini aku bunuh kamu, Kak Liu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji kali ini pasti nggak salah. Bocah, kamu ada ide apa lagi? Ini ramuan cinta yang sudah lama ku simpan. Kita tunggu saat Zhang Jing patroli, menyelinap diam-diam ke rumahnya, lalu kasih obat ke kelima kakak ipar perempuannya. Begitu, para perempuan itu, nggak mau ikut pun harus ikut kita. Nanti, harta mereka, semua jadi milik kita. Kuharap kali ini nggak ada masalah lagi. Kak Liu, aku bersumpah, nggak akan ada kesalahan sedikit pun. Kalau ada masalah lagi, ku bawa kepalaku untuk menemuimu. Bagus, bocah. Lakukan seperti katamu. Zhang Jing, tunggu saja. Bubur. Zhang Jing sialan. Sudah setengah tahun lebih aku tidak makan bubur. Rumahmu malah sudah bisa makan. Asal mereka minum bubur yang sudah ditambah obat ini, wanita sekeras apapun pasti akan terbakar nafsunya. Zhang Jing, kakak iparmu dan rumahmu sebentar lagi akan jadi milikku. Semua anggota patroli sudah lengkap. Zhang Ansheng tidak tahu lari kemana. Zhang Ansheng hilang. Bahaya. Ayo, cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Kakak Miao-Miao mana? Kemarin dia tidur terlalu malam. Sampai sekarang belum bangun, kita makan dulu. Minumlah, minum sebanyak-banyaknya. Nanti kalian sudah terbakar nafsu, saatnya aku menikmati. Kalian tidak merasa bubur hari ini rasanya aneh? Bubur yang enak begini, mungkin apa yang aneh? Jangan-jangan cuma perasaanku saja. Ayo kita cepat minum. Adik ipar, masih sibuk di pos patroli? Sebentar lagi aku akan antar makanan untuknya. Kenapa panas sekali? Sepertinya obatnya mulai bekerja. Kakak ipar. Kakak ipar, kalian kenapa ini? Adik ipar. Kak, aku panas sekali. Zhang Jing, sudah lama kuduga kau akan datang. Untungnya aku sudah siapkan obat bius dengan matang. Kali ini, lihat saja bagaimana kau bisa menggagalkan rencanaku. Para kakak ipar, bagaimana rasanya ramuan perangsang itu? Zhang Ansheng, kau memberi kami obat? Dasar brengsek. Apa maksudmu? Gadis cantik, kalian sudah keracunan, biarkan aku yang menawarkan kalian, nikmatilah. Dasar bajingan. Pergi kau. Zhang Ansheng, kau brengsek. Minggir. Zhang Ansheng, berani-beraninya kau sentuh kakak ipar lagi. Aku bunuh kau. Lawanlah. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Jujur saja pada kalian. Aku sudah lama mengincar kalian. Bunga-bunga cantik ini. Zhang Jing si pecundang itu tidak tahu beruntungnya. Kalau begitu, biar aku yang gantikan kakaknya melayani kalian dengan baik. Zhang Ansheng, si tampan. Untungnya aku sudah waspada. Minum air mata air dari sistem ruang. Kalau tidak, hampir saja rencanamu berhasil. Kakak ipar. Kakak ipar? Zhang Ansheng si brengsek ini, katanya mau masuk buat ngeracuni beberapa cewek, suruh aku jaga di depan pintu. Sudah lama banget, kenapa nggak ada suara apa-apa? Ayo kita masuk lihat. Liu muka bekas luka. Kok kamu lagi? Kamu ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Bukan, malah patroli lagi malam-malam? Urusanmu apa? Aku tanya kamu, ngapain di depan rumah Zhang Jing? Kurang dipukul siang tadi ya? Kakak, kamu, dengar dulu penjelasanku. Aku datang buat minta maaf ke Zhang Jing. Minta maaf?
Ya, siang tadi, setelah aku pulang, aku pikir-pikir lagi, Zhang Jing itu orang baik, masa aku mau cari masalah sama dia. Jadi, malam ini aku sengaja datang buat minta maaf ke Zhang Jing. Betul kan, kalian? Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, aku salah paham. Ah, enggak juga. Salah paham apa sih? Kalau gitu, aku duluan minta maaf ke Zhang Jing ya. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kau bawa sekelompok preman di tengah malam begini ke rumah Zhang Jing, lalu bilang mau minta maaf. Kau pikir aku bodoh? Bawa mereka semua. Serahkan ke kepala desa. Ayo pergi. Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Adik ipar, Jangan buru-buru. Ini semua salah si brengsek Zhang Ansheng itu. Dia yang menyetir kami. Malam ini, jangan beritahu siapapun. Zhang Jing, aku peringatkan kamu. Kalau urusan malam ini sampai bocor, aku pasti akan membuatmu sengsara. Apa? Zhang Jing, Zhang Jing, bagaimana kamu mau bertanggung jawab pada kami? Zhang Jing bilang, kapan kamu mulai punya niat jahat sama kami para kakak ipar? Kakak ipar kelima, kamu salah paham. Aku kan cuma mau bantu kalian netralin racunnya. kamu. Itu namanya netralin racun? Sudahlah, adik kelima. Ini juga bukan sepenuhnya salah adik ipar. Yang salah itu si bajingan Zhang Ansheng, yang kasih kita obat. iya, Zhang Ansheng yang berniat jahat sama kita. Hal ini nggak bisa disalahin ke adik ipar. Tapi tadi malam, dia sama kita berlima. Dia, aduh, pokoknya aku nggak terima. Kakak-kakak, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya aku juga korban, loh. Sudah untung malah sok suci. Adik ipar, duduk dulu. Adik ipar, aku tahu kejadian, tadi malam itu tidak disengaja. Tapi kami ini perempuan baik-baik. Kamu sebagai laki-laki harusnya kasih kami penjelasan dong. Kakak-kakak, aku tahu dulu aku ini pemalas yang cuma mau enaknya doang. Dan udah buat banyak kesalahan. Sejak kakak-kakak pergi, kalian masih mau merawatku. Banyak juga susahnya. Aku sangat berterima kasih atas kasih sayang kakak-kakak padaku. Apa yang sudah terjadi, aku nggak akan tinggal diam. Aku nanti akan bertanggung jawab pada kakak-kakak. Kamu mau bertanggung jawab gimana? Jangan cuma omong doang. Aku janji, nanti, agar kakak-kakak ipar dan miau-miau bisa hidup sejahtera. Tidak akan kekurangan pangan dan sandang lagi. Kejadiannya tiba-tiba. Kalau kakak-kakak ipar menginginkan kebebasan, aku pasti tidak akan menghalanginya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin kakak-kakak ipar hidup berkecukupan, penuh dengan kemewahan dan kekayaan. Lulus. Adik ipar, dulu saat kamu seperti itu, kami saja tidak meninggalkanmu. Sekarang mana mungkin kami meninggalkanmu? Kakak tertua. Lebih baik kamu menepati janjimu. Kalau kamu berani meninggalkan kami, tinjuku ini bukan main-main. Aku berjanji mulai sekarang, akan memperlakukan kakak-kakak ipar bagaikan harta karun, tidak akan pernah meninggalkan kalian. Oh iya, kemarin Zhang Anseng dipukul pingsan oleh adik ipar. Sudah sekian lama, jangan-jangan dia sudah sadar? Kakak ketiga, kami setuju untuk mengikuti adik ipar. Masih takut diketahui orang luar? Bukan itu maksudku. Maksudku, Zhang Anseng itu ternyata berniat jahat pada kami. Bahkan memberi kami obat. Kalau bukan karena adik ipar, niatnya pasti berhasil. Jadi kita harus memberinya pelajaran yang baik. Iya. Mari kita pergi lihat dulu. Iya. Kamu, pakai baju dulu. Ini sudah semalaman. Kok belum sadar juga? Adik ipar, jangan-jangan pukulannya terlalu keras, sampai dia mati. Masih baik-baik saja, masih bernapas. Ibu Wu. Tenang saja, aku tahu batasnya. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Tapi, dia juga tidak bisa terus-terusan di rumah kita. Zhang Jing, apa rencanamu? Aku beritahu kamu ya. Zhang Ansheng kemarin hampir melecehkan kita semua. Kalau kamu memaafkannya dengan mudah, aku akan marah. Ibu Wu, tenang saja. Dia melakukan hal seperti itu padamu. Apalagi kamu, aku juga tidak mungkin memaafkannya dengan mudah. Sekarang juga, aku panggil lurah. Perbuatan buruk Zhang Ansheng semua diumumkan ke publik. Kami sudah tahu semuanya. Xiu Niang, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Untungnya Zhang Jing pulang tepat waktu. Kami baru bisa melarikan diri dari cengkraman Zhang Ansheng. Malam itu, Balian Liu juga ada di depan rumahmu.
bersikap mencurigakan, ditemukan oleh patroli. Menangkapnya dan menginterogasinya semalaman, tidak mau mengatakan apa yang dilakukannya bersembunyi di rumahmu. Balian Liu, kemarin siang kamu tiba-tiba mencari masalah denganku, aku baik hati membiarkanmu pergi. Sekarang berani datang ke rumahku dan berbuat seenaknya. Katakan, untuk apa kamu datang ke rumahku? PH, tanyalah sesukamu, aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Kurang ajar. Kamu merasa hukumanmu belum cukup berat, ya? Tidak mau bicara ya? Baiklah. Paman, tadi kalian ngomong apa sih? Kok misterius banget sih? Sebentar lagi para kakak ipar akan tahu. Liu bermuka luka. Ini terakhir kali aku tanya kamu. Mau ngaku atau enggak? Alasan kamu sendiri ngapain tengah malam di depan rumah Zhang Jing bersikap mencurigakan? Pengen tahu ya? Aku nggak akan kasih tahu kamu. Kamu nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Kemarin malam yang ditangkep nggak cuma kamu doang, yang penting ada yang ngaku. Maksudnya apa? Jujur aja kasih tahu kamu. Kalau soal kemarin malam kamu nggak mau ngaku, gerombolan preman yang ikut kamu udah ngaku semua. Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin hianatin aku, nggak mungkin hianatin kamu. Kamu lagi mimpi apa sih? Mereka ikut kamu, 3 hari bisa 9 kali kelaparan. Aku cuma kasih mereka sedikit makanan, langsung mereka ngaku semua. Kamu kemarin malam ke rumah Zhang Jing cuma mau kerja sama dari dalam sama luar sama Zhang Ansheng, kan? Aku nggak salah tebak, ya? Siapa yang bocorin rahasia? Wah, beneran ternyata ya, saudara Zhang. Cara kamu ini beneran jitu. Coba dikit langsung ketahuan. Paman, ternyata tadi kalian bohongin Liu bermuka luka. Betul, nggak nyangka otaknya sebego itu. Baru dikasih umpan dikit langsung ngaku semua. Zhang Jing, berani-beraninya kamu tipu aku. Diam. Tengah malam ke rumah Xiao Jing, berniat jahat, masih berani bilang orang lain nipu kamu? Sama Zhang Ansheng si brengsek ini, beneran bukan orang baik. Zhang Jing, kamu tenang aja. Sebagai kepala desa di sini, pasti akan memberikan keadilan untukmu. Bangunkan Zhang Ansheng. Ya. Bangun, ayo bangun. Aduh, kok siang sudah? Siapa yang mukul aku? Kok sakit banget sih? Kalian mau apa? Kok ada di rumahku? Zhang Ansheng? Ini rumah Zhang Jing. Berarti aku tadi bersama beberapa kakak iparnya? Cukup. Ini waktunya kapan lagi? Masih mikirin beberapa kakak ipar orang lain? Sungguh tidak tahu malu. Kepala desa, aku. Aku apa lagi? Zhang Ansheng? Kamu sebagai kakak sepupu Xiao Jing. Saat keluarganya sedang susah, tidak membantu saja sudah keterlaluan. Malah menambah masalah. Mau merebut rumah Xiao Jing. Bukan aku, itu Zhang Jing. Dia memfitnahku. Kepala desa, tolong selidiki dengan adil. Cukup. Fakta sudah jelas di depan mata. Masih saja membantah? Kamu pikir orang lain tidak tahu isi hatimu? Maksud-maksud tersembunyi itu? Iya, Zhang Ansheng. Lihat adik ipar kami tidak di rumah. Langsung datang mengganggu kami para wanita. Sekarang masih saja membantah. Keluarga Zhang Jing itu 5 perempuan, merawat 1 lelaki sudah hidup susah dari dulu. Zhang Ansheng ini malah datang cari masalah, sungguh tidak tahu diri. Di desa ini siapa yang tidak tahu maksud Zhang Ansheng? Cuma karena melihat kelima kakak ipar Zhang Jing cantik-cantik lalu timbul niat jahat selalu menyasar keluarga Xiao Jing, sungguh tidak tahu malu. Dilang dalam Bali Ansheng. Dengar tidak? Kau jahat sekali, bahkan bersekongkol dengan Liu bermuka bekas luka untuk mencelakai keluarga Xiao Jing. Sekarang di depan umum, masih ada yang mau kau bantah? Zhang Ansheng, bukannya kau bilang kali ini pasti berhasil? Ini bagaimana ceritanya? Kak Liu, aku tahu salah. Aku benar-benar tidak tahu ini kenapa. Zhang Ansheng, aku beritahu kenapa, karena kejahatanmu sudah penuh. Langit pun tidak tahan melihatnya akan menghukummu. Yang lebih penting, kau mengganggu orang yang paling kusayangi. Bahkan, jika langit tidak menghukummu, aku akan menghukummu. Orang jahat seperti ini tidak pantas tinggal di desa kita. Aku usul-usir dia dari desa. Pergi dari desa Persik. Zhang Ansheng, masih ada yang mau kau katakan? Zhang Jing, aku tahu salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Kumohon bisakah kau beri aku kesempatan sekali lagi? Maafkan aku sekali lagi. Zhang Ansheng, dulu kamu suka menindas keluarga saya, menindas kakak-kakak ipar saya. Kenapa waktu itu tidak berpikir untuk meminta maaf? Sekarang mau diusir dari desa, baru kamu mulai panik. Aku kasih tahu, semua ini akibat ulahmu sendiri. Benar katanya, kamu bisa sampai seperti sekarang ini. Memang pantas.
Kakak, aku tahu salahku, aku salah besar, tidak seharusnya berbuat jahat pada kalian, tolong, kasihanilah aku, maafkan aku kali ini. Kalau tidak, aku akan diusir dari desa. Mengingat semua perbuatanmu pada keluarga kami dulu, mengusirmu dari desa saja sudah ringan. Mau kami maafkan? Mimpi. Kalau begitu, sudah diputuskan. Zhang Ansheng, kejahatanmu sudah tak terhitung, berbuat semena-mena di rumah sepupumu sendiri, menindas kakak dan kakak ipar, sungguh tak termaafkan. Sebagai kepala desa, aku umumkan, mulai saat ini, kamu bukan lagi warga desa Taohua. Kedepannya, jangan pernah menginjakkan kaki di desa Taohua lagi. Kepala desa, tolong berbelas kasihan, kalau Bapak usir aku dari desa, aku harus pergi kemana lagi? Cui, aku hampir diusir dari desa Taohua, bukankah kamu suka padaku? Cepat minta kepala desa mengampuniku, jangan biarkan dia mengusirku. Zhang Ansheng, apa yang kamu omongkan? Kapan aku bilang suka padamu? Kamu pura-pura lupa apa? Dulu waktu kita bersama, kan sudah janji mau menipu harta Zhang Jing. Kenapa masih tidak mau mengaku? Kamu ini, He Cui, aku ingat, kamu dan Zhang Jing punya ikatan pertunangan, kan? Kamu malah diam-diam dari Zhang Jing, bermain mata dengan Zhang Ansheng. Sudah kuduga, He Cui sebagai tunangan Zhang Jing. Kenapa sebelumnya setiap hari selalu lari ke rumah Zhang Ansheng? Ternyata begitu. Pasangan pria tampan dan wanita cantik. Zhang Jing ketemu orang-orang di sekitarmu, sungguh sial 7 turunan. Kepala desa, barusan Zhang Ansheng cuma omong kosong. Jangan percaya. Hei Cui, kamu tidak boleh hanya baik padaku saat aku dalam keadaan baik. Aku hampir diusir dari desa. Cepat bantu aku minta ampun. Zhang Ansheng, jangan ngomong sembarangan. Hubunganku dengan Zhang Jing baik-baik saja. Jangan adu domba hubungan kami. Hei Cui, jangan pura-pura lagi. Dulu kamu dari adik ipar, menipu semua persediaan makanan keluarga kami. Kalau bukan karena kamu, di tahun paceklik ini, keluarga kami bisa makan cuma sekali dalam 3 hari. Aku juga tidak tahu itu persediaan makanan seluruh keluargamu. Zhang Jing, cepat bantu aku jelaskan. Jelaskan apanya? Dulu aku yang bodoh. Ada sedikit makanan di rumah langsung kuberikan padamu. Tapi kamu, diam-diam dariku main mata dengan Zhang Ansheng. Benar-benar menganggapku bodoh. Zhang Jing, banyak orang di sekitar, jangan ngomong sembarangan. Sudah. Banyak orang yang melihat. Masih tidak bisa bedakan mana yang benar dan salah? Hei Cui, kamu sebagai tunangan Zhang Jing, tidak menjaga kesucian, kamu, dan Zhang Ansheng berbuat serong. Desa Taohua ini juga tidak bisa menampungmu. Kamu pergi bersama Zhang Ansheng saja. Perkataan kepala desa benar. Pria tampan dan wanita cantik seperti ini tinggal di desa Taohua, hanya akan jadi masalah. Keluar dari desa Taohua. Keluar dari desa Taohua. Keluar dari desa Taohua. Kepala desa, saya memang bersalah, tapi tidak seharusnya dihukum mati, kepala desa. Ya, kepala desa, semua harta benda saya ada di desa Taohua. Kalau Bapak mengusir saya, bukankah itu memutus jalan hidup saya? Kamu tidak bilang, aku malah lupa. Mulai sekarang, harta kalian berdua akan diserahkan kepada Zhang Jing sebagai hukuman karena kalian menyakiti Zhang Jing. Jangan, kepala desa. Kepala desa, tindakan Bapak ini memutus jalan hidup kami. Kepala desa, dulu waktu kalian berbuat jahat, seharusnya sudah memikirkan akibatnya hari ini. Benar, ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka pergi dan buang dari desa Taohua. Kepala desa, Tanpa izin, Dilarang masuk ke desa setengah langkah pun. Kepala desa, Kepala desa, kepala desa, saya tidak akan berani lagi setelah ini. Zhang Jing, bagaimana? Puas dengan cara aku menangani ini? Terima kasih banyak atas bantuan kepala desa. Zhang Jing sangat berterima kasih. Ini semua kewajibanku. Waktu itu, kalau bukan karena kamu yang murah hati, mengajak warga menanam kacang, entah sudah berapa banyak yang mati kelaparan. Kalau soal terima kasih, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kepala desa, sudah makan? Mari kita masuk ke dalam untuk makan. Membalas dendam untuk kami. Ayo pergi. Iya, kepala desa. Kebetulan sudah waktunya makan. Zhang Jing. Zhang Jing, kamu di rumah? Zhang Jing. Hei Cui. Hei Cui, kamu sama Zhang Ansheng bukannya kalian sudah diusir dari desa? Lagi-lagi datang ke rumahku buat apa? Jangan-jangan lagi cari adik ipar kami buat minta beras lagi, ya? Biar aku kasih tahu dulu, rumah kami nggak ada sisa beras buat kamu. Hei Cui, bukannya kamu sama Zhang Ansheng hubungannya nggak jelas? Sekarang cari Zhang Jing buat apa lagi? Kakak-kakak ipar Zhang Jing, sebelumnya itu semua Zhang Ansheng yang maksa kasih aku beras. Kebetulan di rumahku lagi kehabisan beras, nggak bisa nolak, baru aku terima. Zhang Jing, sebelumnya itu salahku.
Ayo kita kembali seperti dulu lagi. Iya, kan kita sebelumnya punya ikatan pertunangan. Sebelumnya aku belum mengerti. Kalian, maafin aku untuk kesalahan kali ini, ya. Zhang Jing, masalah yang kamu cari sendiri ini, beresin sendiri sampai tuntas. Tenang saja, Kak. Zhang Jing, aku tahu kok, kamu nggak tega ninggalin aku. Hei Cui-Cui ini, mimpinya tinggi juga. Si pemilik tubuh asli ini senang jadi anjing peliharaanmu. Aku nggak mau. Mau makan di rumahku? Boleh. Kebetulan siang tadi ada sisa akar sayuran liar yang belum sempat kubuang. Buat kamu, makan saja. Zhang Jing, aku sengaja datang ke rumahmu cari kamu. Kamu cuma kasih aku makan akar sayuran liar. Bukannya kamu yang bilang mau kembali ke masa lalu? Dulu keluarga kita memang makan akar sayuran liar. Kenapa sekarang kamu nggak mau lagi? Bukan itu maksudku. Maksudku, aku aja sudah mau menikah denganmu. Kalau aku sudah jadi istri dan tinggal di rumahmu, masa kamu setiap hari cuma kasih aku makan akar sayuran liar? Ah, kalau kamu nggak bilang ini, aku hampir lupa. Begini, kamar kosong di rumah kami sudah hampir habis. Nanti, setelah kamu menikah dan pindah ke sini, aku akan bersihkan gubuk jerami itu. Kita bisa tidur di sana. Biarkan kakak-kakak ipar tidur di dalam rumah. Hah? Malah harus tidur di gubuk jerami? Kenapa? Kamu nggak mau? Masa iya? Kamu mau tidur satu kamar dengan kami, kakak iparmu? Kenapa nggak boleh? Rumah ini milik Zhang Jing. Kalian cuma kakak iparnya. Kalau ada yang harus tidur di gubuk, ya kalian. Kenapa aku yang harus tidur di sana? Hei Cui-Cui, aku lihat kamu benar-benar nggak punya malu. Apa maksudmu? Maksud apa? Dulu, semua persediaan makanan di rumah kuberikan padamu. Saat aku hampir mati kelaparan, kakak-kakak ipar, mereka memberikan sisa makanan terakhir keluarga padaku. Sedangkan kamu, sebagai tunanganku, hanya untuk sesuap makanan, bermain mata dengan Zhang Ansheng. Sekarang, malah mau tinggal di rumahku. Menyuruh kakak-kakak ipar tidur di gubuk jerami. Kamu mimpi kali! Zhang Jing, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Kamu nggak takut aku marah? Marah ya marah saja, emang urusanku apa? Oh ya, bukannya kepala desa sudah bilang, tanpa izin, kamu dilarang masuk ke desa? Dengar nggak? Cepat pergi dari rumah kami. Kalau nggak, kami panggil kepala desa. Kalian benar-benar keterlaluan. Hei Cui-Cui, aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Pergi dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kepala desa. Kalian lihat saja nanti. Sayang, mau makan di rumahku, tinggal di rumahku, mimpi kali. Adik ipar, apakah kamu benar-benar sudah melupakan He Cui-Cui? Benar, kakak-kakak iparlah yang benar-benar baik padaku. Kedepannya aku hanya akan baik pada kalian. Baguslah kalau kamu sadar. Xiao Jing ada di rumah, ada masalah besar. Kepala desa, ada masalah apa? Kamu jangan panik dulu, bicaralah pelan-pelan. Bagaimana aku bisa tidak panik? Bulan lalu baru saja 2 sungai mengering. Sekarang, sumur di desa sudah tidak bisa mengeluarkan air lagi. Tidak bisa mengeluarkan air lagi. Iya, kalau panennya jelek, kita masih bisa makan kulit pohon, daun busuk untuk mengganjal perut. Sekarang tidak ada air, lalu bagaimana kita bisa hidup? Mata air ajaib di ruang sistem memang ada airnya, tapi itu hanya bisa meredakan masalah sementara. Harus mencari cara lain. Ini. Tidak baik, kepala desa. Sumur terakhir di desa juga tidak bisa mengeluarkan air lagi. Iya. Apa? Bagaimana ini? Tidak ada air? Zhang Jing, kamu banyak akal. Apa kamu punya ide bagus? Pak Lurah, Chang Jing kan bukan dewa. Tidak mungkin dia bisa memunculkan air begitu saja. Mau cari dia buat apa? Dia. Iya, tahun-tahun ini kekurangan pangan, air pun putus. Ini sudah nasib, kita tidak diberi kesempatan hidup. Adik ipar, apa kamu punya cara yang baik untuk membantu semua orang menemukan sumber air? Biar saya pikirkan dulu. Sistem. Di toko sistem ada tidak alat deteksi yang bisa menemukan sumber air? Ding dong. Alat deteksi sumber air. Harga penukaran. 5.000 keping. Uang tembaga. Sudah lama saya menabung. Di toko sistem pun hanya ada kurang dari 1.000 keping. Jaraknya dengan 5.000 keping masih terlalu jauh. Apa? 5.000 keping? Kamu sudah menemukan solusinya? Caranya memang ada. Wah, bagus dong. Kalau gitu cepat bawa kami cari sumber air. Pak Lurah, jangan buru-buru dulu. Memang ada caranya. Tapi butuh kita semua mengumpulkan barang-barang. Baru bisa ditukar dengan alat deteksi sumber air untuk mencari air. Butuh berapa? Paling sedikit senilai 4.000 keping. Apa? Zhang Jing.
Kamu minta warga desa mengumpulkan 4.000 keping untukmu, baru kamu mau cari air? Bukan saya yang mau 4.000 keping, tapi alat deteksi sumber air itu, yang butuh 4.000 keping. 4.000 keping? Kami ini petani, hasil panen setahun pun tidak sampai 200 keping uang tembaga, sekali minta uang sebanyak ini, siapa yang tega, ya? Zhang Jing, jangan-jangan kamu lihat desa putus air. Jadi mau menipu uang warga terus kabur, ya? Bukan aku yang minta 4.000 koin, alat detektor sumber air itu, yang butuh 4.000 koin. 4.000 koin? 4.000 koin? Kami ini petani, Hasil panen setahun saja cuma sekitar 200 koin tembaga. Sekali minta uang sebanyak ini, siapa yang tega? Zhang Jing, jangan-jangan kamu lihat desa kekeringan, lalu mau menipu uang warga dan kabur? Bagus, Zhang Jing. Aku pikir kenapa tiba-tiba Zhang Jing bilang mau cari air, harus minta kita kumpulkan uang dulu. Ternyata mau menipu uang warga dan kabur. Zhang Jing, apa yang dikatakan warga itu benar? Kepala desa, mana mungkin bohong? Desa kita kekeringan, semua orang sudah putus asa. Zhang Jing kan bukan dewa, mana mungkin dengan uang bisa bawa kita cari air, dia cuma mau nipu kita semua. Aku benar-benar tidak menipu kalian, warga sekalian. Ini alat detektor sumber air, butuh bahan senilai 5.000 koin. Aku sudah bayar di muka 1.000 koin, sisanya hanya bisa mengandalkan kalian. Aku dalam sebaga kopita, yang tidak grab, dan satu, aku dalam sebaga, dan satu. Adik ipar, apa yang kamu katakan benar? Benar, 100% benar. Kakak ipar percaya padamu, kami bantu kamu meyakinkan semua orang. Semua, jangan buru-buru. Adik ipar berani menjamin pada kita, berarti dia pasti punya cara yang bagus. Kami bersedia menjadi saksi untuknya. Betul, kami semua percaya pada adik ipar. Kalian sekeluarga dengan Zhang Jing, nipu uang lalu kabur bersama, tentu saja mau percaya dia. Iya. Sudahlah. Dulu kalau bukan Xiao Jing yang ajak kita tanam kacang, entah sudah berapa yang mati di antara kalian. Dari perilaku Xiao Jing dulu, aku percaya dia tidak akan menipu kita. Xiao Jing, sekarang desa kekeringan, kamu satu-satunya harapan desa, aku pribadi akan beri bahan senilai 1.000 koin. Cepat bawa warga cari sumber air. Kalau dulu bukan karena Xiao Jing mengajak kita semua menanam kacang tanah, entah sudah berapa banyak yang mati di antara kita. Dilihat dari perilaku Xiao Jing sebelumnya, aku yakin, dia tidak akan menipu kalian. Xiao Jing, sekarang desa kekurangan air, kamu adalah satu-satunya harapan desa. Aku secara pribadi menyumbang bahan-bahan senilai 1.000 keping, kamu cepat-cepat ajak warga pergi mencari sumber air. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Warga sekalian, selama ini Xiao Jing sudah banyak membantu kita semua. Kita semua sudah melihatnya. Dia bilang bisa mengajak kita semua menemukan air. Aku percaya dia pasti bisa melakukannya. Ini, aku sudah menyumbang bahan-bahan senilai 1.000 keping. Sisanya tergantung kalian. Zhang Jing, kamu benar-benar bisa jamin bisa bantu kita semua cari air. Asalkan kalian semua kumpulkan bahan-bahan senilai 5.000 keping, aku pasti bisa bantu kalian cari air. Baik. Karena kepala desa saja sudah menyumbang. Aku juga ikut menyumbang. Aku juga lagi pula. Sekarang sudah tidak ada cara lain lagi, paling-paling kita semua mati kehausan bersama, aku nyumbang. Aku juga ikut menyumbang. Karena kalian semua bersedia mengumpulkan bahan, aku berjanji pada kalian semua pasti akan bantu kalian cari sumber air. Dik, di sini adalah tempat yang kamu bilang bisa menemukan air. Betul. Menurut detektor sumber air di sini ada air tanah. Mari kita gali sumur di sini dulu. Zhang Jing, kamu tidak bohong, kan sekitar sini gersang sekali rumput saja, tidak mau tumbuh di sini, masa bisa ada air? Sudahlah. Xiao Jing ini sudah susah payah bawa kita cari tempat yang ada airnya, kita semua harus percaya padanya, kita gali sumur dulu. Pak, di sini ini yang kamu bilang tempat yang bisa menemukan air. Benar. Menurut detektor sumber air di sini ada air tanah. Mari kita menggali sumur di sini dulu. Zhang Jing, kamu tidak berbohong, kan? Daerah sekitar ini gersang rumput bahkan tidak mau tumbuh di sini, bagaimana mungkin ada air? Sudah. Zhang Jing ini susah-susah membawa kita menemukan tempat yang ada air. Teman-teman percayalah dia, mari kita menggali sumur dulu. Sudah menggali sepanjang pagi, tanah masih kering, tidak ada sedikit pun kelembaban, benar ada air di sini. HMPH, HMPH. Beberapa puluh orang menggali sumur di sini dan sudah menggali sepanjang pagi, bagaimanapun seharusnya sudah menemukan air. Zhang Jing, kamu tidak menipu kita, kan? Detektor tidak berbohong. Asalkan kita menggali sumur yang baik di sini nanti di desa, tidak akan kekurangan air minum lagi. Zhang Jing,
Teman-teman menanyaimu, bicara, kamu tidak asal mencari tempat, dan bilang kepada kita, ada air. Warga percayalah saya, kita menggali tidak cukup dalam. Menurut prediksi, saya cuma perlu menggali. 1 hari lagi, bisa menemukan air. Mau menggali 1 hari lagi, Zhang Jing? Ada beberapa puluh orang di sini 1 hari bisa menggali habis sebuah gunung. Kamu bilang menggali sumur mau menggali 1 hari lagi. Bercanda? Kamu sengaja Mengganggu kita untuk main-main. Bilang apa? Menggali 1 hari lagi baru bisa menemukan air. Aku rasa kamu mau mengambil kesempatan di tengah malam. Teman-teman tidur membawa beberapa saudara perempuan dan barang-barang warga untuk kabur. Benar? Kalau mau kerja, silakan, aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau. Kenapa Zhang Jing bilang apa? Itu jadi apa? Kembalikan barang-barang yang aku sumbangkan. Zhang Jing, kami sedang bertanya padamu. Bicara dong. Jangan-jangan kamu cuma asal tunjuk tempat, lalu bilang ada air ke semua orang? Warga sekalian, percayalah pada saya. Kalian belum menggali cukup dalam. Menurut perkiraan saya, cuma butuh 1 hari lagi, pasti ketemu air. Masih harus gali 1 hari lagi, Zhang Jing? Di sini ada puluhan orang, 1 hari bisa mengeruk habis 1 gunung. Kamu bilang cuma mau gali sumur, masih butuh 1 hari lagi? Kamu bercanda ya? Kamu sengaja Mengganggu kami semua, ya? Bilang butuh 1 hari lagi baru ketemu air. Menurutku sih, kamu cuma mau manfaatkan malam hari, saat semua orang tidur, lalu bawa beberapa kakak iparmu dan barang-barang warga untuk kabur. Betul, kalau mau kerja, silakan kalian saja. Aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau. Kenapa? Apa kata Zhang Jing selalu benar? Kembalikan barang yang kusumbangkan. Tidak mau kerja juga boleh. Tapi, nanti saat semua orang sudah berhasil menggali air, kalian jangan harap bisa minum setetes pun. Kepala desa, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Dia kan memang pemalas yang cuma mau enaknya saja, nggak bisa baca tulis. Kalau bukan karena dihidupi beberapa kakak iparnya, sudah lama mati entah di mana. Mana mungkin dia bisa bawa kita semua temukan sumber air? Iya, kepala desa, sekarang masih ada waktu, coba minta kembali barang yang disumbangkan ke Zhang Jing. Kalau tidak, nanti malam, dia bawa kabur, kita nangis pun nggak ada tempatnya. Cukup. Awalnya kan kalian yang merengek-rengek cari sumber air. Sekarang sudah susah payah diajak temukan sumber air, kalian ribut ini, ribut itu, mau bagaimana lagi? Kepala desa, jangan marah, serahkan pada saya. Warga sekalian, kalau kalian tidak percaya pada saya, mengira saya akan kabur malam ini, maka malam ini, saya akan tinggal di sini, tidak kemana-mana. Kalau tidak percaya, bisa di sini awasi saya kapan saja. Iya, kami akan menemaninya. Kami berlima akan menemani adik ipar. Kalau kalian tidak percaya, bisa juga di sini. Xiao Jing ini, dan kelima kakak iparnya sudah berjanji seperti ini pada semua orang. Saudara-saudara, masih ada keberatan? Karena sudah tidak ada keberatan lagi, ayo kita kerja cepat-cepat, gali airnya dulu. Baik. Tidak baik. Semuanya, cepat lihat. Ada masalah besar. Ada apa? Terjadi apa? Si Xiao Jing ini. Dan kelima saudara ipar perempuannya sudah berjanji seperti itu kepada kita semua. Semuanya, masih ada keberatan? Nah, kalau sudah tidak ada keberatan lagi, kita cepatlah bekerja, cari air dulu. Baik. Gawat. Semuanya, cepat lihat. Ada masalah besar. Ada apa? Terjadi apa? Lihat, kepala desa. Waktu ngebor sumur, ketemu batu sebesar ini. Seterusnya mustahil bisa ngebor. Xiao Jing, kamu ada ide? Orang zaman modern, kalau ketemu batu sebesar ini, langsung pakai mesin untuk menembusnya. Tapi di zaman ini, mana ada mesin? Mustahil hanya mengandalkan tenaga manusia untuk memindahkan batu ini. Sumur sudah digali sedalam ini. Tidak realistis juga kalau pindah tempat sekarang. Aku sudah bilang dari tadi, Zhang Jing itu buta huruf, benar-benar tidak tahu apa-apa, cuma asal ngebor di sini. Nah, sekarang jadi begini. Batu sebesar ini, dewa turun tangan pun tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa lanjut ngebor? Ngapain lagi ngebor? Gua nggak mau ngebor lagi. Siapa yang mau, silahkan. Lagi pula bukan cuma desa kita yang kekurangan air. Biarlah kita semua mati kelaparan. Zhang Jing, kembalikan bahan-bahan milik kita semua. Aku nggak mau ngebor sumur ini lagi, aku juga berhenti. Kami juga berhenti. Berhenti. Sudah, jangan banyak bicara. Semuanya, sudah sibuk seharian di sini, tinggal sedikit lagi ini. Ketemu sedikit kesulitan, cari cara untuk menyelesaikannya. Kepala desa, Bapak bicara mudah saja. Tapi batu sebesar ini, cuma dengan peralatan seadanya kita,
mustahil bisa membukanya. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Adik ipar, lihat, apa kamu masih ada cara lain untuk memecahkan batu ini? Mesin bor. Di sistem mall, ada barang bagus seperti ini. Semuanya, aku ada ide. Pak Lurah, Bapak bicaranya mudah saja. Tapi batu sebesar ini, cuma dengan alat seadanya yang kita punya, mustahil bisa digali. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Adik, lihat, apa kamu punya cara lain untuk menghancurkan batu ini? Mesin bor. Di dalam sistem toko, ternyata ada barang bagus seperti ini. Semuanya, aku ada ide. Apa idenya? Teknologi. Teknologi? Adik, maksudmu apa sih? Teknologi apapun itu, apa hubungannya dengan menghancurkan batu? Jangan-jangan kamu cuma mau menipu lagi. Tenang dulu, semuanya. Nanti kalian akan tahu. Satu mesin, bor, harganya 1000 keping. Di dalam ruang sistem, nilai sisa barang-barang kurang lebih juga 1000 keping. Sistem, tukarkan mesin bor. Selamat, tuan rumah, penukaran mesin bor berhasil. Adik, dari mana kamu dapatkan barang-barang ini? Adik, tadi di depanmu tidak ada apa-apa. Barang ini kok tiba-tiba muncul? Adik, ini sebenarnya bagaimana? Jangan-jangan mata kita yang bermasalah? Nanti akan kujelaskan lagi pada kalian. Sekarang, lihat aku. Zhang Jing, apa yang kamu bawa ini barang aneh-aneh apa? Jangan-jangan, kamu mau pakai ini untuk menghancurkan batu? Betul sekali. Barang ini kelihatannya bahkan tidak sebesar sekop di tanganku. Mana mungkin bisa menghancurkan batu? Itu karena kau tidak tahu hebatnya teknologi. Perhatikan baik-baik. Hancur. Batunya hancur. Benar-benar hancur. Hancur, benar-benar hancur, Batu yang begitu besar. sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Fakta sudah terlihat jelas, masih apa yang perlu diragukan? Jing, batu yang begitu besar ini, sudah hancur, ini seperti keajaiban. Adik, kamu sungguh hebat. Urusan penting lebih utama. Semuanya, cepat. Bersihkan batu-batu ini. Lanjutkan menggali sumur. Aku merasa, air akan muncul sebentar lagi. Baik, baik, baik. Air keluar. Benar-benar keluar air. Bagus, air benar-benar datang. Adik, kita berhasil. Jing, ini semua berkat kamu. Semua orang bisa minum air, kamu adalah pahlawan desa kita. Usaha semua orang. Akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, masih ada yang meragukan? Jing, bisa membawa kita menemukan air? Tidak, ini. Zhang Jing, aku tidak seharusnya meragukan kamu. Aku salah. Sudahlah, sekarang ini tahun-tahun sulit. Semua orang sangat tidak mudah. Semua orang takut. Usaha sia-sia. Aku sangat bisa memahami. Warga, air akan keluar sebentar lagi. Ayo kita bersemangat. Buat sumur dengan baik. Semua orang bersama-sama melewati kesulitan. Baik. Baik, Sekarang, masih ada yang meragukan Xiao Jing, bisa tidak memimpin kita menemukan air? Tidak, ini. Zhang Jing, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah. Sudahlah, sekarang ini tahun paceklik. Semua orang sedang susah. Semua takut usaha sia-sia. Aku sangat mengerti. Warga sekalian, air akan segera keluar. Mari kita berusaha lebih keras. Selesaikan sumur ini. Kita akan melewati masa sulit ini bersama. Baik, baik. Adik, ini apa? Ini resep rempah-rempah yang kutulis tadi malam. Kalian pergi ke kota, bantu aku tanyakan harganya. Aku berencana dalam beberapa hari ini mencari tempat di desa untuk mendirikan pabrik. Rempah-rempah? Adik, kamu baru saja membantu warga menyelesaikan sumur, kenapa sekarang sudah menekuni rempah-rempah lagi? Cari uang dong. Kalau tidak cari uang, kita bagaimana caranya menghidupi kalian, para kakak ipar? Lagi pula, aku punya firasat. Rempah-rempah yang diracik sesuai resepku pasti akan disukai banyak orang. Dari sistem itu, resep rempah-rempah premium yang ditukar mana mungkin tidak disukai orang. Baiklah, adik, kami berdua dalam beberapa waktu ini akan pergi ke kota untuk menanyakan. Kalau begitu repot ya, para kakak ipar. Zhang Jing datang. Cepat lihat, pahlawan besar desa kita. Zhang Jing, berkat kamu, menemukan sumber air, memimpin semua orang menyelesaikan sumur, warga sekalian, baru bisa makan kenyang dan melewati tahun paceklik dengan selamat.
Bahkan masih ada sisa makanan untuk membantu desa-desa lain di sekitarnya. Yang penting, semua selamat. Ngomong-ngomong, Zhang Jing, kamu tiba-tiba datang, ada keperluan apa? Memang ada urusan dengan kalian semua. Aku mendirikan pabrik rempah-rempah, sekarang kekurangan karyawan. Makanya aku datang untuk merekrut orang. Pabrik rempah-rempah kerjanya apa? Ada berbagai macam. Menggiling bahan, menyiapkan pesanan, menimbang bahan, mengantar barang. 30 keping per hari. 30 keping per hari. Aku mau daftar. Aku juga ikut. Aku juga mau daftar. Hitung aku juga. Baik, Warga sekalian, saya umumkan mulai sekarang. Zhangxi Xiangliao resmi dibuka. Mulai sekarang, kalian semua bekerja di sini. Sialan Zhang Jing. Hidupnya enak sekali. Pabrik rempah-rempah pun sudah berdiri. Sedangkan aku, dia salam, hidup serba kekurangan. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jadi seperti ini. Zhang Ansheng. Kamu kan sepupu Zhang Jing. Bagaimana kalau kamu coba minta tolong pada Zhang Jing, suruh dia kasih kita kerja di pabriknya? Katanya sih, pabrik rempah-rempah ini upahnya 30 keping per hari. Kamu kan tunangannya. Kenapa kamu tidak pergi saja? Zhang Ansheng, He Cui-Cui, kalian berdua datang ke pabrik Zhang Jing buat apa? Jangan-jangan lihat Zhang Jing hidupnya enak, lalu mau berbuat jahat lagi? Enggak. Kupikir kalian juga tidak berani. Diam saja ngapain? Lupa apa kata kepala desa pada kalian? Tanpa izin, dilarang masuk desa, cepat pergi. Adik ipar. Kamu lihat apa? Bukan apa-apa kakak ipar. Sekarang pabrik rempah-rempah sudah berdiri, aku berencana nanti, kakak yang jadi manajer pabriknya. Kamu, kenapa tiba-tiba kamu kasih aku pabrik rempah? Jadi kau memberikannya padaku? Kamu ngapain? Zhang Jing, kalau kamu mau seperti dulu lagi, tidur-tiduran saja di rumah setiap hari, biar kami yang menafkahimu, itu juga boleh. Tapi jangan coba-coba naik ke tempat tidur kami di malam hari. Kakak-kakak, kalian terlalu banyak berpikir. Aku ingin, sekarang desa sudah aman dan stabil. Aku ingin pergi membentuk kafilah dagang, berangkat ke luar negeri, untuk cari uang banyak. Kalau terus tinggal di desa ini, tidak mungkin dapat uang banyak. Entah kapan, aku baru bisa mengajak kakak-kakak menjalani hidup yang sangat kaya raya. Harus segera keluar merantau. Zhang Jing, kamu mau meninggalkan desa? Kenapa harus ke luar negeri? Tidak pergi pun bisa cari uang. Iya, betul. Sekarang kita juga tidak kekurangan makanan. Paling-paling buka warung bakso. Jualan bakso juga bisa menghidupi keluarga. Iya, aku yang hitung uangnya, bisa hemat biaya tenaga kerja. Dulu aku sudah janji sama kalian, pasti akan memberikan kalian kehidupan yang baik. Karena aku sudah berjanji pada kalian, pasti akan kulaksanakan. Jadi alasanmu pergi jauh adalah untuk kami berempat? Untuk keluarga kita. Sekarang peluang di desa terlalu sedikit, sedangkan pergi ke luar negeri terlalu berat. Jadi aku harap kakak-kakak bisa menjaga rumah dengan baik. Tunggu aku pulang. Baik, Pergilah, kami setuju. Pasti kami jaga rumah dengan baik. Kami tunggu kamu pulang. Adik, kamu bukan karena tidak suka kami, kan? Mau kabur sendiri? Kakak-kakak, kalian terlalu banyak berpikir. Aku sudah janji sebelumnya, pasti akan membuat hidup kalian lebih baik. Karena aku sudah janji, pasti akan dilakukan. Jadi alasan kamu pergi jauh adalah untuk kami. Ya, untuk keluarga kita. Sekarang di desa kesempatan terlalu sedikit, dan pergi ke luar negeri terlalu sulit. Jadi aku harap kakak-kakak bisa menjaga rumah baik-baik. Tunggu aku kembali. Baik, pergi saja. Kami janji, pastinya menjaga rumah baik-baik. Tunggu kamu kembali. Kalau begitu, kakak-kakak, aku pergi dulu. Pergi saja. Di jalan, hati-hati ya. Kami tunggu di rumah. Kamu harus cepat kembali. Ya. Kakak-kakak, tenang saja. Setelah aku pergi, akan kirim surat. Di jalan, apapun yang menarik ditemui, akan dikirim ke kalian. Dadah. Aku sudah ambil barang yang adik kirim melalui orang. Adik bilang, ini adalah dari barat, untuk kita. Setiap kali hanya kirim uang dan hadiah, apa gunanya? Dia tidak kembali. jangan bilang begitu. Kalau bukan karena adik kirim uang dan hadiah, bagaimana kita bisa hidup baik sekarang? Kamu masih tidak puas. Aku memang tidak puas. Dia pergi 3 tahun, tidak kembali. Sudah. Mari lihat adik tulis dalam surat.
Kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Beberapa tahun ini, aku di luar negeri bisnis semakin besar. Uang yang dikirim ke rumah sudah diterima kan? Pasti kalian lagi menunggu aku kembali. Tapi, menurut perkiraan, saat kalian menerima, Surat ini, saatnya kita bertemu. Bertemu, Zhang Jing akan kembali. kakak-kakak, aku kembali.